Anime bergenre isekai fantasi dan action ini bercerita tentang seorang gamer yang suatu hari ketiduran pas lagi main game. Dan tiba-tiba ia pun terbangun di dalam game yang dimainkannya itu. Terus yang lebih ngagetin lagi, ternyata wujud atau avatar yang dipakainya di dunia itu berbentuk tengkorak yang bernama Ark. Tapi walaupun wujud Ark kayak gitu, kekuatannya tuh overpower banget. Bahkan dia memiliki berbagai macam kekuatan dahsyat yang berguna banget saat pertarungan. Dan ternyata wujud tengkoraknya itu didapat karena sebuah kutukan. Akhirnya Ark pun berencana untuk menghancurkan kutukan itu sekaligus berpetualang di dunia barunya tersebut. Nah terus, gimanakah kelanjutan petualangan Ark? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan ditunjukkannya seorang pria memakai jubah sirah putih yang sangat gede baru aja bangun dari tidurnya. Kelihatannya dia kaget banget dengan penampilannya sekarang. Loh apa-apaan ini? Di mana aku? Seingatku aku ketiduran saat main game kemarin, kata orang itu. Tapi dia pun langsung sadar kalau baju zirah yang dipakainya itu sama dengan avatar dari karakter game yang dia mainin. Aku mengenali baju ini. Ini kan baju zirah super OP, zirah suci Belenus. Baju zirah yang dia pakai itu punya status khusus yang berguna banget. Kayak contohnya tuh jubah yang bisa meregenerasi mana dengan cepat, terus perisai yang super kuat dan tahan serangan apa aja, dan pedang petir suci yang sangat overpower. Gak salah lagi, ini adalah Ark, karakter game yang selalu kumainkan. Teriak cowok itu. Ark pun ngira kalau dia tuh lagi ngimpi. Ya kali tiba-tiba masuk ke dalam game. Tapi saat merasakan sensasi megang pedang yang kayaknya nyata banget, Ark pun sadar kalau dia tuh udah berpindah ke dunia lain yang menyerupai game yang dia mainin. Lalu dia pun langsung nyobain jurus andalan yang sering dipakainya saat main game. Wyvern Slash! Teriak Ark sambil nyapetin pedang ke arah pepohonan. Dan Ark pun kaget sendiri sama kekuatan serangan yang dimilikinya. Ditambah lagi, dia juga bisa ngeluarin kekuatan sihir yang seharusnya nggak dikuasai sama job kesatria suci kayak dia. Tapi ternyata si Ark ini juga bisa semua skill dari job-job sebelum menjadi kesatria suci. Wow! Wah, kalau gitu aku ini kuat banget dong. Teriak Ark kegirangan. Ark langsung berencana untuk menjajal semua skill-skill yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba perutnya keroncongan dan dia pun memutuskan untuk cari makan dulu sebelum nyekil-nyekil. Terus Ark pun mencoba untuk menggunakan skill gate yang bisa ngeteleportasi dirinya ke kota. Tapi saat diaktifkan, si Ark ini malah kesuman di pinggir jurang dan jatuh. Lah, ternyata dia tuh belum pernah ke kota. Jadi skill gate-nya belum nge-save posisi kota terakhir yang dikunjungi. Tapi tiba-tiba aja dia keinget kalau masih ada skill lain yang berguna di saat-saat kayak gitu. Dimension Move! Teriak Ark. Ternyata skill itu bisa dipakai untuk berpindah dalam sekejap dalam jarak dekat. Ya ceritanya tuh kalau main pakai PC kita tuh tinggal klik-klik di layar spot yang pengen kita tuju. Tapi karena ini dia tuh lagi benar-benar di dunia itu, skillnya tuh jadi cuma berguna buat gitu doang. Tapi lumayan berguna lah, delay skillnya kecil kok, kata Ark sambil kesenengan. Kayaknya si Ark ini tuh benar-benar bahagia karena bisa berpindah ke dunia game yang dia sukai. Tapi tiba-tiba saat Ark nyopot helm zirahnya, dia ngeliat di pantulan air kalau wujud avatarnya itu ternyata tengkorak yang nyeremin banget. Ark pun takut kalau dia ke kota bakalan dikira monster dan dihunting sama orang-orang di sana. Cih, aku gak mau jadi XP orang lain, kata Ark. Alhasil Ark pun lalu memutuskan untuk gak mau ngelepas helmnya saat di kota nanti. Singkat kata, akhirnya Ark pun sampai di sebuah kota kastil yang bernama Luvierte. Dia pun ngeliat kalau suasana kota itu mirip banget sama film-film perang abad pertengahan. Menurutku sih kurang terasa ya dunia fantasinya. Protes si Ark. Terus si Ark pun memutuskan untuk segera menuju ke kantor guild setempat guna mencari quest yang bisa ngasilin uang untuk dia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Ark melihat dua orang cewek cowok yang lagi berdebat. Si Ark pun langsung kaget setengah mati setelah ngeliat kalau cewek itu adalah seorang elf. Wah, gila elf. Cantik banget cuy. Nah, ini baru dunia fantasi. Teriak Ark dengan norak. Tapi saat Ark coba ngintilin, si elf itu pun menghilang. Akhirnya Ark pun nyampe di kantor guild tentara bayaran. Guild ini biasanya nyediain misi buat kesatria-kesatria kayak Ark dan memberi mereka hadiah imbalan berupa duit. Tapi saat dicek sama si Ark, ternyata untuk menjalani misi atau quest itu Ark membutuhkan lisensi tentara bayaran. Dan ternyata syarat untuk mendapatkan lisensi itu adalah Ark harus memburu monster, perampok, dan hewan buas. Setelah itu Ark pun harus membawa bukti buruannya tersebut ke kantor guild tadi. Walah, easy banget. Baiklah, aku akan datang lagi setelah mengumpulkan semuanya, kata Ark kepada om-om penjaga guild itu.
Terus dengan mudah, Ark pun langsung ngumpulin mayat-mayat hewan buas yang udah dihunting sama dia. Tapi tiba-tiba muncul monster orc di hadapannya. Dan ternyata bagi Ark, monster orc itu cumalah kroco yang udah biasa dia lawan di awal-awal permainan game itu. Ark pun langsung dengan semangat menjajal kemampuan pedang petirnya. Dan dengan sekali tebas, orc itu pun berhasil dibelah menjadi 2. Setelah itu Ark pun langsung ngumpulin monster dan hewan buas yang udah dia kalahin untuk dibawa ke kantor guild tadi. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia ngelihat sekumpulan perampok yang ngelitih 2 orang cewek cantik. Kayaknya mereka adalah Tuan Putri dan seorang maid yang akan segera diapa-apain sama perampok tadi. Wah, kayaknya aku bakalan terlibat masalah besar nih, pikir Ark. Ark yang baru pertama kali ngelihat manusia jahat di dunia itu pun sedikit ragu-ragu untuk melawan mereka. Ini sih lebih kayak PvP daripada hunting, batin Ark. Dan kelihatannya para perampok itu udah mulai ngapa-ngapain si Tuan Putri. Tuan Putri itu pun langsung panik dan mencoba untuk melepaskan diri. "Ojo, Thomas! Ojo! Ojo!" teriak si Tuan Putri sambil menangis. Tapi kayaknya mereka nggak peduli dan tetap berusaha buat melampiaskan hawa nafsunya ke Tuan Putri itu. Maid pelayan Tuan Putri itu juga mencoba untuk mengancam mereka. "Kalian akan tahu akibatnya kalau berani berbuat aneh-aneh sama Tuan Putri," teriak maid itu. Kau diam aja. Bentar lagi kau juga akan kami bikin enak kayak si Nona itu," jawab salah satu perampok. Melihat kejadian itu, Ark pun akhirnya memantapkan diri untuk menolong mereka. "Tenang aja, aku pasti bisa. Item-itemku udah level mitik semua kok," kata Ark menyemangati dirinya sendiri. Ark pun segera mendekati perampok itu dan langsung menebas mereka dengan pedangnya. Dan lagi-lagi, dan sekali tebas Ark berhasil membelah beberapa orang perampok sekaligus. Melihat teman-temannya yang udah pada meninggoy, para perampok yang tersisa pun langsung berusaha untuk kabur dari tempat itu. Tapi Ark gak akan biarin hal itu terjadi. "Wyvern Slash!" teriak Ark sambil ngeluarin skillnya. Dan gelombang serangan Ark itu berhasil membinasakan para perampok yang tersisa. Kedua gadis yang baru aja diselamatin sama Ark itu pun langsung berterima kasih kepadanya. Mereka juga memperkenalkan diri. Rupanya Tuan Putri yang berambut pirang itu adalah Lauren dari keluarga bangsawan Luvierte. Dan maidnya bernama Rita. Rita pun lalu menduga kalau Ark adalah kesatria yang bertarung demi tuannya. Tapi Ark gak menjawab dugaan Rita itu. Kayaknya si Ark ini tuh malu kalau latar belakang karakternya yang terkena kutukan itu sampai ketahuan orang lain. Ngobrolnya ntar aja. Lebih baik kalian pakai baju dulu, biar aku membereskan mayat-mayat perampok itu, kata Ark kepada mereka. Lalu setelah itu, Ark pun langsung menjarah barang-barang berharga milik para perampok tersebut yang kira-kira masih berguna baginya. Hehehe, lumayan, bisa buat biaya hidup sehari-hari nih, pikir Ark. Terus tiba-tiba, Lauren dan Rita menghampiri Ark dan meminta badannya untuk mengawal mereka kembali ke kota Luvierte. Ark pun gak masalah, karena mereka sama-sama bertujuan untuk ke kota itu. Lalu di tengah perjalanan, kayaknya si Lauren ini tuh kelihatan kagum banget sama si Ark. Ark yang sadar dengan hal itu pun langsung salting. Anjir, dia menatap aku cuy, batin Ark sambil keringetan. Oh iya, kesatria sama, kami belum tahu siapa namamu, tanya Rita tiba-tiba. Dan dengan gaya so iyenya, si Ark ini pun langsung memberitahu namanya kepada mereka. Aku hanyalah pengembara. Namaku Ark, jawabnya. Lauren yang mendengar hal itu pun semakin kagum sama si Ark. Waduh, kayaknya Nona Lauren ini mulai ada hati sama si Ark deh. Wah, gimana ya kalau dia tahu wajah asli Ark ternyata tengkorak yang nyeremin? Lalu sesampainya di kota, Ark pun langsung menuju kantor guild untuk menyerahkan syarat lisensi tentara bayaran tadi. Orang-orang yang ada di guild itu pun langsung pada kaget karena jarang banget ada yang bisa nyelesain tes itu dengan sangat cepat kayak si Ark. Pak, kamu lupa ngambil batu sihir yang di-drop dari monster orc tadi nih, kata si om penjaga guild sambil nyerahin batu sihir itu. Ternyata setiap monster berhasil dikalahkan, mereka akan menjatuhkan batu sihir yang bisa digunakan sebagai item crafting dan ngebuat senjata sihir. Ark juga dikasih tahu kalau dia sekarang udah bisa ngambil quest-quest yang ada di guild itu. Tapi kalau mau quest yang agak gedean, Ark harus bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ark pun jadi makin semangat untuk berpetualang di dunia barunya. Tapi lagi-lagi perutnya nggak bisa diajak kompromi. Soalnya dia tuh udah lapar banget dari tadi. Alhasil, Ark pun langsung nyewa kamar di penginapan dan mesen banyak makanan sekaligus. Wah, ini enak banget. Aku belum pernah mencicipi makanan seenak ini, kata Ark sambil kegirangan. Setelah itu, Ark juga mengagumi keindahan batu sihir yang baru aja didapetin tadi. Wah, ini jelas bukan game. Ini adalah kenyataan. Ini adalah isekai.
Aku benar-benar gak sabar menunggu esok hari untuk menjalankan quest dan menjajal skill baruku, kata Ark dengan semangat. Diperlihatkan Ark yang lagi nyari-nyari quest yang pengen dijalanin hari ini. Kemudian Ark pun tertarik dengan quest pengawalan yang receh. Ya kalau di game sih biasa dibilang ini tuh kayak cuma mini quest doang. Om-om guildnya pun nawarin ke Ark untuk gabung ke guildnya aja biar bisa ngejalanin quest misi yang lebih besar. Dan tentu aja yang duitnya jauh lebih banyak. Tapi kayaknya si Ark ogah untuk masuk ke guild dan mendapatkan perhatian orang. Enggak deh, makin dikenal banyak orang makin besar kemungkinan identitasku ketahuan. Batin Ark. Jadi Ark ini tuh masih takut kalau orang-orang pada tahu wujudnya adalah tengkorak, dia bakalan dihunting sama mereka gara-gara dikira monster. Akhirnya Ark pun mengambil quest itu dan bergegas berangkat ke desa tempat misi tersebut berada. Dan ternyata orang yang mengajukan quest itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Marka. Marka sangat terkejut karena kesatria yang datang ke rumahnya itu badannya gede banget dan nyeremin. Tapi setelah tahu kalau Ark itu adalah orang yang mau mengawalnya, Marka pun menyuruh Ark untuk masuk. Apa kesatria hebat sepertimu mau memenuhi permintaanku? Tanya Marka dengan khawatir. Tapi Ark meyakinkannya kalau dia sendirilah yang memilih untuk menjalankan quest receh tersebut. Tenang saja Nona, quest ringan seperti ini terasa seperti quest-quest di awal game. Jawab Ark. Marka kelihatannya bingung dengan jawaban Ark itu. Tapi akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat menjalankan misi. Ternyata si Marka ini pengen ditemenin saat mencari tumbuhan herba yang dibutuhin sama ibunya. Dan karena ada info kalau monster buas bernama Fangbor mulai muncul di dekat desa itu, maka Marka pun takut untuk ke hutan sendirian. Rupanya Marka ini pengen ngebantu ibunya yang baru aja ditinggal mati sama ayahnya. Dia ngerasa dengan ngumpulin tanaman herba dan menjualnya, maka dia bisa membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban ibunya. Ya Allah, mulianya gadis ini. Padahal waktu seusianya kerjaanku cuma main game doang. Ya walaupun sampai dewasa juga tetap main game sih. Hehe. Batin Ark. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke dalam hutan tempat herba yang dicari Marka berada. Dia pun mulai ngumpulin tanaman-tanaman itu. Dan tiba-tiba aja si Ark ngerasain hawa keberadaan monster yang berada di dekat mereka. Nona Marka, mundurlah. Perintah Ark. Lalu dengan hati-hati Ark pun mendekati sumber aura monster tersebut. Ternyata setelah dilihat, itu cuma monster rubah berekor banyak yang cute banget. Kayaknya si rubah itu tuh lagi terluka, makanya dia jadi marah-marah gitu. Ngelihat hal tersebut, Ark pun jadi pengen nyobain salah satu skill yang belum pernah dia pakai. Heal, kata Ark sambil ngeluarin skill penyembuh untuk mengobati luka rubah itu. Heal, kata rubah itu. Kayaknya dia tuh senang banget dan pengen berterima kasih sama Ark. Si paling tahu bahasa rubah gak sih aku nih? Wah, Tuan Kesatria hebat banget. Anda bisa sihir penyembuhan. Udah kayak Joe Priest aja, teriak Marka. Dan kelihatannya si rubah itu pun jadi pengen ikut sama Ark. Akhirnya Marka pun nyuruh Ark untuk memberinya nama. Apa ya? Dia itu seekor rubah berwarna hijau. Gimana kalau kita panggil tempura atau tahu goreng? Kata Ark dengan absurd. Kayaknya rubah itu gak suka dan langsung terlihat lemas. Akhirnya mereka pun manggil rubah itu dengan nama Ponta. Lalu di desa tempat Marka tinggal, keadaan jadi heboh karena salah satu orang berkata kalau dia telah melihat monster yang jauh lebih buas daripada Fangbor. Akhirnya, para warga desa pun memutuskan untuk melarang semua orang masuk ke hutan sementara waktu. Tapi salah satu penjaga yang lihat penampakan Ibu Marka langsung mendatanginya. Ia mengira kalau Ibu Marka udah nyuruh Marka masuk ke hutan. Enggak kok, Marka ada di rumah. Kata ibunya yang emang gak tahu kalau Marka udah pergi ke hutan. Setelah dikasih tahu kalau Marka tadi menuju ke hutan bersama seorang kesatria, Ibu Marka itu pun langsung khawatir dengan keadaan anaknya. Dan benar aja, saat Ark, Marka, dan Ponta masuk lebih jauh ke dalam hutan, Ark kembali merasakan aura monster. Namun kali ini aura yang dirasakannya sangat kuat. Dan ternyata itu adalah monster kadal yang bernama Giant Basilisk. Monster ini mempunyai banyak variasi serangan yang mengandalkan racun dan fisiknya yang kuat. Dan kayaknya dia hanya bisa dilawan oleh kesatria dengan level menengah ke atas. Kayaknya monster ini yang telah melukai Ponta. Batin Ark setelah melihat reaksi Ponta yang marah-marah. Sambil menggendong Marka, Ark pun berusaha untuk menghindari serangan-serangan berbahaya dari monster Basilisk itu. Ark terlihat cukup kerepotan. Tapi dengan menggunakan skill Dimension Move-nya, Ark telah berhasil menghindari serangan-serangan monster itu. Monster itu pun terlihat marah dan langsung melakukan pergerakan aneh. Hah, gerakan ini, aku ingat. Jika sesuai dengan game, maka dia akan segera mengeluarkan ultinya. Bahaya. Dan sesuai dengan pikiran Ark, monster itu langsung lari gelombang serangan yang sangat dahsyat dari matanya.
Dan semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya langsung berubah menjadi batu. Untungnya Ark mempunyai perisai suci Teotates yang melindunginya dari serangan tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu merubahku menjadi batu, kata Ark mengejek. Monster itu pun gak berhenti di situ aja. Dia tetap memborbardir Ark dengan serangannya. Tapi Ark tetap bertahan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Ini dia, kata Ark saat melihat celah dari monster itu. Ark pun langsung mengcasting lingkaran sihir ke tubuh monster itu dan mengeluarkan skill khusus miliknya. Judgmental! Teriak Ark sambil menebaskan pedang sihir ke arah monster Basilisk itu. Dan dengan sekali serang, monster itu pun terkapar dan kalah. Hah? Cuma sekali serang? Ini aku yang terlalu kuat apa gimana? Ah, bodo amat. Yang penting aku udah berhasil mengalahkan monster kedua aku. Hehehe. Batin Ark dan bangga. Marka pun langsung kagum saat melihat kekuatan Ark yang luar biasa itu. Bahkan dia pengen ngasih tahu semua warga desa tentang kehebatan Ark tersebut. Kalau bisa tolong rahasiain semua ini ya. Tanomu, kata Ark memohon. Oh gitu ya? Ya udah deh, terserah Tuan Ksatria aja. Hehehe. Jawab Marka sambil tersenyum. Lalu mereka berdua pun ngeliat kalau di kaki monster itu ada cincin yang aneh. Dan setelah monster itu mati, cincin tersebut pun tiba-tiba menghilang. Kemudian, tiba-tiba mereka melihat kehadiran monster Fangbor yang sering mengganggu warga. Baiklah, ayo kita tangkap dia untuk oleh-oleh para warga, kata Ark dengan semangat. Singkat kata, akhirnya mereka pun kembali ke desa dengan keadaan sehat walafiat. Bahkan membawa oleh-oleh monster untuk dimakan rame-rame. Aku akan ambil taring dan batu sihirnya. Kulitnya bisa buat Nona Marka, dan dagingnya bisa kalian santap rame-rame, kata Ark kepada penduduk desa. Setelah itu, ibunya Marka yang dari tadi khawatir dengan keadaan anaknya pun langsung datang memeluk Marka. Dia nggak habis pikir kenapa anaknya bisa jalan-jalan sendiri ke hutan. Tapi Ark langsung menjelaskan duduk perkaranya. Dia ngomong kalau Marka ini cuma pengen ngebantu ibunya demi keluarga. Tolong jangan marahi dia sangat sayang kepada Anda, kata Ark kepada ibunya Marka. Ibunya Marka pun langsung paham dan berterima kasih kepada Ark. Terus saat ditanya soal rumor monster ganas di dalam hutan sama warga desa, Ark dan Marka pun pura-pura nggak tahu. Kami sangat beruntung karena nggak bertemu dengan monster ganas itu, kata Ark kepada mereka. Kemudian akhirnya Ark dan Ponta pun berpamitan kepada Marka dan keluarganya untuk segera balik ke kota. Sampai jumpa Tuan Ksatria, semoga kita bisa bertemu lagi ya, kata Marka dengan sedih. Terus kita ditunjukkan sekelompok prajurit kerajaan yang lagi susah payah untuk ngalahin monster Giant Basilisk. Monster yang sama seperti yang dilawan sama Ark tadi. Untuk ngalahin satu Basilisk aja, mereka harus kehilangan 15 orang dan 38 lainnya luka-luka. Ini memang monster yang sangat kuat. Korban yang jatuh dari pasukan kita nggak kira-kira, kata salah satu komandan. Terus mereka juga ngelihat mayat dari monster Basilisk yang dikalahin sama Ark tadi siang. Mereka pun sangat kaget saat tahu kalau monster itu dikalahin hanya dengan satu serangan doang. Gila, membunuh monster kayak gini sendirian. Mungkin dia adalah seorang dewa. Atau kalau enggak, seorang iblis, pikir sang komandan. Diperlihatkan seorang pria bernama Triton yang merupakan seorang penguasa wilayah bernama Diento. Ternyata dia adalah dalang dari kasus penculikan Putri Lufierte kemarin. Begitu pula dengan lepasnya dua monster Giant Basilisk di hutan-hutan wilayah Lufierte. Triton ini bekerja sama dengan Kekaisaran Timur untuk mengusik wilayah Lufierte yang berada di bawah kepemimpinan wilayah Barat. Ya, intinya konflik ini tuh adalah konflik perebutan wilayah gitu. Triton kelihatannya sangat kesel karena rencananya telah digagalkan oleh kesatria bayaran yang gak jelas asal-usulnya itu. Terus di mana putraku Udolan berada? Kenapa anak bodoh itu gak kelihatan dari tadi? Tanya Triton kepada bawahannya. Bawahannya pun menyebutkan kalau Udolan itu lagi ikut dalam misi pengawalan barang dagangan mereka. Cih, padahal si bodoh itu cuma ngisuruh aja kerjaannya, gerutu Triton. Lalu di tempat lain, Ark yang kayaknya lagi menjalankan quest hariannya memasuki sebuah gua untuk menghancurkan markas para bandit. Para bandit itu pun langsung lari terbirit-birit setelah melihat penampakan Ark, dan mereka berhasil diringkus dengan mudah. Kemudian setelah memeriksa markas bandit itu, Ark pun menemukan berpeti-peti koin emas dan dia pun langsung seneng banget. Wah, banyak banget simpanan mereka. Lumayan banget nih, bisa buat makan enak, hehehe. Batin Ark kegirangan. Terus, Ark dan Ponta juga ngeliat dua kandang kosong yang kayaknya digunakan untuk mengurung seseorang. Ark pun gak memikir panjang dan memutuskan untuk balik ke kota. Lalu Ark keluar dari gua itu dengan perasaan bahagia.
Merampas harta penjahat itu memang paling mantap ya, Ponta. Let's go, kita pesan makanan mewah. Ciu, ciu, ciu. Jawab Ponta dengan senang. Tapi tiba-tiba, Ark dan Ponta diserang oleh seorang gadis berjubah yang membawa pedang. Ark menduga bahwa gadis itu adalah sisa dari para bandit tadi. Adu mekanik pun tak terhindarkan. Teknik pedang gadis itu tampaknya cukup membuat Ark jadi kerepotan. Terus saat melihat wajah dari gadis itu, Ark pun teringat sesuatu. Loh, ini kan elf yang waktu itu kuliah di kota. Batin Ark. Hai, kembalikan anak-anak yang udah kau culik. Perintah gadis itu. Ternyata gadis elf itu salah mengira. Dia menyangka kalau si Ark ini adalah salah satu dari komplotan bandit yang bermarkas di gua tadi. Ark lalu mencoba untuk menjelaskan kalau dia tuh gak ada hubungannya sama bandit-bandit tersebut. Tapi elf itu masih aja ngeyel dan tetap berusaha untuk menyerang Ark. Namun tiba-tiba elf itu dikejutkan dengan penampakan Ponta. Kiu, 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 kata Ponta. Heh, Ventuvolvis, kenapa makhluk spirit seperti itu bisa bersama seorang bandit? Kata elf itu keheranan. Ternyata Ponta itu termasuk dalam ras makhluk spirit, dan spesifikasinya adalah rubah ekor kapas. Makhluk spirit kayak gitu jarang banget bisa jinak dan nurut kepada manusia. Dia menyukaiku setelah kesembuhin lukanya. Setelah itu kami pun berpetualang bersama. Kata Ark menjelaskan. Akhirnya karena ngelihat kedekatan Ark dan seekor makhluk spirit, gadis elf itu pun sadar kalau Ark gak berbohong dan bukan orang jahat. Dia pun langsung meminta maaf kepada Ark karena telah menyerangnya tanpa sebab. Lalu gadis itu juga ngasih tahu kalau sebenarnya dirinya tuh lagi mencari para pemburu elf. Yaitu orang-orang yang kerjaannya menculik para elf untuk dijadikan budak dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Mendengar hal tersebut, Ark pun jadi sadar kalau kandang yang ada di dalam gua tadi ternyata digunakan untuk mengurung seorang elf. Tapi di markas bandit tadi udah gak ada elf lagi. Cuma tersisa kurungannya doang. Kata Ark ngasih tahu. Lalu Ark juga menawarkan bantuan kepada gadis itu untuk mencari para pemburu tersebut. Tapi gadis itu langsung menolaknya dengan tegas. Jangan ikut campur. Aku tak butuh bantuan manusia. Ini adalah masalah kami para elf. Kata gadis itu sambil meninggalkan Ark. Ya, gagal deh rencana Ark buat PDKT sama elf itu. Ternyata gadis elf itu bernama Ariane. Dan dia adalah seorang putri pemimpin bangsa elf. Ariane berpikir kalau perjanjian damai antara ras manusia dan elf itu hanyalah kepalsuan belaka. Dan bangsa elf jauh lebih sering ditindas dan dieksploitasi oleh manusia-manusia yang berhati busuk. Bahkan manusia juga menginvasi tanah-tanah milik bangsa elf. Oleh sebab itu, demi keselamatan kaumnya, Ariane pun memutuskan untuk menjadi seorang pejuang dan berperang melawan kejahatan manusia. Tapi Ark kayaknya masih penasaran sama Ariane, dan memutuskan gak menyerah untuk mendekatinya. Lalu Ark pun segera mencari cara biar bisa dekat sama Ariane. Oke Ponta, aku udah nentuin kita harus ngapain besok biar bisa ketemu sama gadis itu lagi. Teriak Ark dengan semangat. Kiu, kiu. Tanya Ponta penasaran. Ternyata keesokan harinya, Ark mengajak Ponta menuju hutan elf. Menurut info dari anggota guild, hutan ini banyak ditinggali oleh para elf. Ya, siapa tahu aja Ark bisa ketemu sama gadis itu lagi di tempat ini. Tapi tiba-tiba Ponta ngedengar sesuatu. Dia dengar suara orang yang lagi kejar-kejaran. Kayaknya itu adalah komplotan pemburu yang lagi berniat untuk menculik para elf. Hahaha. Emang rezeki gak kemana. Walaupun gak ketemu sama gadis elf itu, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Kata Ark dengan semangat. Dan ternyata emang benar. Suara itu berasal dari para penculik elf yang kayaknya telah berhasil menangkap 4 anak gadis elf. Dan pemimpin para penculik itu adalah si Udolan, anak dari Triton, dalangnya kekacauan di Luvierte kemarin. Udolan ini sangat kejam dan sadis. Bahkan dia tuh gak segan-segan untuk menyiksa anak-anak elf yang ditangkapnya. Tuan, mereka ini sangat berharga loh. Kenapa malah dilukain? Protes bawahannya. Jangan memerintahku. Bos kalian itu adalah papaku. Tahu diri dikit lah. Jawab Udolan dan marah-marah. Ark yang melihat kejadian itu langsung merasa iba sama para elf tersebut. Dia ngerasa kayak kembali ke zaman perbudakan aja. Ya, walaupun gadis elf kemarin nyuruh aku untuk gak ikut campur, tapi aku gak bisa membiarkan hal ini. Batin Ark sambil bersiap untuk menyerang para penculik itu. Tapi tiba-tiba aja Ariane muncul dari samping Ark dan langsung maju untuk menyerang para bandit itu terlebih dahulu. Namun bukannya takut, para bandit itu malah kesenangan saat melihat Ariane. Wah bos, itu adalah Dark Elf yang sangat langka.
Harganya pasti mahal banget, kata komplotan itu sambil mencoba untuk menangkap Ariane. Tapi dengan ilmu pedangnya yang tinggi, Ariane berhasil menghabisi beberapa dari mereka sekaligus. Bahkan Ark yang melihat pertarungan Ariane itu pun sangat kagum dengan kemampuannya. Udolan pun langsung panik dong. Dia langsung ancam Ariane menggunakan salah satu garis elf yang ditangkapnya. Ariane pun gak bisa berkutik setelah nyawa salah satu garis elf itu terancam. Bahkan dia cuma bisa pasrah saat para komplotan itu mulai melucuti pakaiannya. Untungnya dengan skill dimension move-nya Ark segera muncul dari tempat persembunyian dan ngebantuin Ariane. Setelah itu Ark pun langsung menghantam Udolan dengan sangat keras. Melihat bosnya yang udah terkapar, para komplotan itu pun langsung kabur dari tempat tersebut. Lalu Ark dan Ariane pun langsung menyelamatkan anak-anak elf yang lagi ditawan tadi. Rupanya mereka ini telah dipasangi kalung penyegel mana. Pantesan aja kalian gak bisa kabur. Gara-gara alat ini kalian jadi gak bisa menggunakan sihir ya? Ucap Ariane. Ariane kelihatannya cukup kebingungan karena gak bisa ngelepasin kalung itu. Kemudian Ark pun langsung menawarkan bantuan. Anti-curse, kata Ark merapalkan sihir anti kutukan. Dan dengan segera, kalung yang di leher anak itu pun langsung terlepas. Belum lagi, Ark juga menggunakan sihir healing untuk menyembuhkan luka-luka anak itu. Ariane yang tadinya meragukan Ark langsung kagum dengan kemampuannya tersebut. Bisa sihir penyembuhan dan menghalang kutukan tanpa rapalan. Kesatria ini bukan orang biasa, pikir Ariane. Setelah itu, Ariane pun mengirimkan pesan menggunakan makhluk spirit berbentuk burung ke markasnya. Dia meminta mereka untuk menjemput anak-anak elf itu. Dan setelah para penjemput datang, anak-anak elf yang udah akrab sama Ark itu pun langsung berpamitan. Jangan khawatir, kalau ada penjahat yang mengganggu kalian lagi, aku akan datang untuk menghajarnya, kata Ark menghibur anak-anak itu. Kemudian setelah anak-anak itu pergi, Ark dan Ariane pun langsung berkenalan satu sama lain. Lalu tiba-tiba burung spirit milik Ariane pun datang dan membawa kabar. Ternyata markas komplotan tadi telah diketahui lokasinya, yaitu di kota Diento. Dan Ariane ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan. Oh iya, tadi katamu kamu itu kesatria bayaran kan? Kalau gitu apa aku bisa menyewamu sekarang? Tanya Ariane kepada Ark. Kayaknya si Ariane ini tuh pengen menggunakan jasa Ark untuk menghancurkan markas komplotan penculik tadi. Diperlihatkan Ark dan Ariane yang baru aja berteleportasi ke kota Diento, tempat yang dicurigai sebagai markas persembunyian komplotan penculik elf. Ariane pun sangat kagum dengan Ark yang bisa melakukan sihir teleportasi tanpa menggunakan rapalan. Setelah itu, mereka menuju ke kota Diento untuk bertemu dengan rekan Ariane yang bernama Danka. Ark pun kelihatan sangat excited untuk bertemu dengan elf yang lainnya. Wah, Ariane-san aja udah cantik banget. Aku penasaran gimana muka Danka itu, batin Ark. Tapi ternyata si Danka ini merupakan cowok elf yang bermuka galak dan nyeremin. Ark dan Ponta pun langsung kena mental. Anjir, ternyata ada juga ya elf yang bermuka serem kayak gini, pikir Ark. Ditambah lagi, si Danka juga kayaknya belum percaya 100% sama Ark. Tapi setelah diceritain sama Ariane kalau Ark ini bukanlah tentara bayaran biasa, Danka pun mulai menaruh kepercayaan. Apalagi ada makhluk spirit di samping Ark. Gak mungkin Ark adalah orang yang jahat. Kemudian, Danka pun mulai memberikan info mengenai tempat yang dicurigai sebagai markas para penculik. Tempat itu berada di tengah keramaian. Dan sepertinya para elf yang diculik juga disekap di situ. Akhirnya Ariane pun memutuskan untuk menggerebeknya saat tengah malam. Mendengar keputusan Ariane itu, Ark pun langsung memohon diri terlebih dahulu untuk pergi menjual item-item rampasannya. Setelah itu, Ark pun langsung ngebeli makanan dan mencari tempat sepi untuk mukbang. Ternyata dari tadi Ark tuh udah ngiler banget saat ngeliat dan kamam sate dan birkas Diento yang terkenal enak-enak itu. Enak banget, rasanya sampai menggetarkan tulang-tulangku. Kiu, 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 kiu. Teriak Ark dan Ponta kesenengan. Ya iyalah Ark, kamu kan punyanya cuma tulang doang. Lalu di markas penculik itu ditunjukkan 4 bocil elf yang lagi disekap. Mereka diperlakukan secara sadis dan tak berperi keelfan. Rencananya mereka akan dikirim ke pembelinya esok hari. Dan di luar bangunan itu, tampaklah Ark, Ariane, dan Danka yang telah bersiap untuk menerobos masuk. Dengan menggunakan skill dimension move-nya, Ark pun ngebawa Ariane dan Danka untuk masuk lewat jendela ventilasi yang ada di atap bangunan. Dan lagi-lagi si Ariane dan Danka yang lihat skill Ark itu pun langsung kagum. Gila banget, teleportasi jarak pendek. Gak nyangka kamu bisa melakukannya juga, puji Ariane. Terus Ariane pun langsung berusaha masuk melalui ventilasi. Tapi karena bebannya terlalu gede, Ariane pun langsung kesusahan buat masuk. Sampai-sampai dia nge-stuck di jendela dan jatuh ke jengkang. Ya gitu deh deritanya cewek yang berboba besar.
Tenang aja Ariane. Nggak perlu malu kok kalau punya boba dan pantat yang gede. Kata Ark yang mencoba menenangkan Ariane. Tapi ya tentu aja, perkataannya Ark itu malah ngebikin Ariane jadi makin malu lagi. Hehehe. Setelah kejadian memalukan itu, mereka pun segera mencari tempat elf-elf tersebut disekap. Tapi mereka malah menemukan para anggota penculik yang ternyata udah dibunuh sama orang lain. Mereka pun berpikir kalau ada penyusup lain selain mereka yang udah masuk terlebih dahulu. Kemudian mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar dan mencari ke seluruh ruangan. Tapi saat Ark masuk ke sebuah kamar, tiba-tiba aja ada seorang ninja berkuping hewan yang menyerang Ark. Kayaknya dialah orang yang udah ngebunuhin para anggota penculik itu. Tapi lagi-lagi, setelah ninja itu ngeliat Ponta, dia pun sadar kalau Ark bukanlah seorang musuh. Ninja itu pun lalu ngasih Ark sebuah gulungan dan informasi kalau para elf disekap di penjara bawah tanah. Setelah itu, ninja tersebut langsung pergi dari hadapan Ark. Ternyata gulungan itu berisi tentang kontrak pembelian para budak elf itu. Dan penguasa kota Diento telah terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun langsung membebat habis semua penculik yang ada di markas itu. Dan menyelamatkan para bocil elf yang lagi disekap. Lalu menggunakan skill teleportasi, Ark pun membawa mereka semua keluar dengan selamat. Kemudian Danka pun berencana untuk membawa para bocil itu kembali ke desa elf. Sedangkan Ark dan Ariane akan menyerang kastil penguasa Diento untuk membongkar kebusukannya. Dan benar aja, di dalam kastil tersebut, Triton si penguasa Diento yang mesum itu lagi mengeselebeo-selebeo kedua tawanan elfnya. Dia juga memarahi Udolan yang gagal dalam melaksanakan tugasnya kemarin. Dasar bocah bodoh. Lihatlah, biar kuajari caranya menangani elf yang benar. Kata Triton sambil mempermainkan elf yang ada di hadapannya. Lalu di luar kastil, Ark menggunakan skill dimension move-nya sambil menggendong Ariane. Mereka pun memutuskan untuk menyusup ke arah menara lonceng kastil tersebut. Biasanya kamar bos ada di kamar paling atas. Kata Ariane ngasih tahu. Tapi begitu sampai di sana, ternyata mereka langsung ketemu sama penjaga. Ark pun langsung menggunakan skill Wyvern Slash-nya untuk menjatuhkan lonceng yang segede gaban itu. Dan mereka langsung berlari ke dalam kastil. Hoi, ini sih namanya bukan menyusup. Teriak Ariane memprotes. Dengar suara seribut itu, tentu aja para penjaga pun langsung bersiaga untuk mencari mereka. Tapi si Ark berhasil nyamar menjadi patung kesatria dan gak ketahuan. Aduh, tulul banget ya si penjaganya. Hehehe. Dan dalam sekejap, mereka pun langsung berhasil menemukan kamar Triton dan mendobrak masuk. Ngelihat Ark dan Ariane yang muncul, Udalan pun langsung ketakutan. Kayaknya dia tuh masih kena mental sejak dikalahin sama Ark kemarin. Tapi Triton yang gak tahu apa-apa itu malah sok jago dan nantangin mereka. Siapa kalian? Lancang sekali masuk ke kamarku, kata Triton. Tapi nggak pakai babi bu lagi, si Ariane pun langsung nendang Triton tepat di tongkolnya. Alhasil Triton pun langsung pingsan dan mulut berbusa. Hehehe. Sedangkan Udolan yang mencoba kabur pun langsung dicegat sama Ark. Udolan yang ketakutan itu pun langsung pingsan di tempat. Dan tanpa sengaja, Ark ini nemu ruang rahasia di kamar itu. Ariane Dono, coba lihat ini, teriak Ark. Tapi kayaknya si Ariane tuh lagi fokus banget buat nyiksa Triton. Dan nggak peduli sama panggilannya Ark itu. Bahkan, Ariane juga nyuruh kedua elf tawanan tadi buat ikut ngehajar Triton. Mereka lah yang telah melanggar perjanjian damai terlebih dahulu. Hajar dia sampai puas. Perintah Ariane. Dan ternyata si Ark ini tuh nemu ruangan penyimpanan emas milik Triton. Dia pun langsung ngambilin semua emas-emas itu buat dibawa pulang. Terus saat ketahuan sama Ariane, si Ark ini pun beralasan kalau dia ngambilin semua harta itu biar si Triton gak bisa ngebiayain sindikat jahatnya itu lagi. Oh iya, benar juga ya. Tanpa uang mereka gak akan bisa beroperasi lagi. Kamu pinter banget, Ark. Puji Ariane yang udah ketipu sama akal bulusnya Ark itu. Terus saat udah keluar dari sana, tiba-tiba kastil Triton itu meledak-ledak. Ark pun berpikir kalau kemungkinan itu adalah perbuatan si ninja berkuping hewan tadi. Lalu misi itu pun selesai. Mereka telah berhasil memberantas sindikat penculikan sekaligus menyelamatkan tawanan elf yang ada di sana. Setelah itu Ariane pun langsung membayar jasa sewanya kepada Ark. Terus kayaknya si Ariane masih belum mau pisah sama Ark dan masih membutuhkan bantuannya. Dia pun langsung ngajakin Ark untuk berkunjung ke desa elf. Sebenarnya si Ark ini tuh mau aja diajak ke desa elf. Tapi dia tuh takut kalau harus ketemu sama tetua di sana dan diwajibkan buat nunjukin wajahnya. Ariane Dono, sebenarnya aku nggak bisa nunjukin wajahku. Kalau sampai tahu wajahku yang sebenarnya pasti kau akan langsung menyerangku. Kata Ark ngasih tahu. Tapi Ariane yang udah penasaran itu pun langsung berjanji untuk nggak akan melakukan hal tersebut. Akhirnya Ark pun mempercayai Ariane dan melepaskan helmnya. Dan sesuai dugaan, Ariane tampak kaget saat melihat wajah Ark yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wujudmu? Tanya Ariane.
Ark pun lalu menjelaskan kalau saat sadar dia udah berpenampilan seperti itu. Dan sepertinya dia itu terkena kutukan. Mendengar penjelasan Ark, Aryane pun berjanji untuk menjaga rahasia Ark itu. Bahkan dia juga akan membantu Ark untuk mencari cara menghilangkan kutukannya. Ark pun sangat senang saat mendengar hal tersebut. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanannya menuju desa Elf. Kemudian di kota Olaf, ibu kota kerajaan Rodan, Raja Carlon sedang ngebahas penyerangan bangsa Elf ke kastil milik Triton bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Sek dan Dakares. Sek yang mendengar ada rumor kalau Triton menjual Elf ke Kekaisaran Timur itu membela bangsa Elf. Sedangkan Dakares tampaknya membela Triton dan membenci ras Elf. Akhirnya Putri Yuliana pun menengahi mereka dan menyarankan agar kerajaan mengatur pertemuan dengan bangsa Elf untuk membicarakan masalah tersebut. Karena jika bangsa Elf sampai memusuhi mereka, maka akan terjadi gesekan dengan negara-negara lain. Untuk itu Raja pun mengutus Sek untuk menjadi perwakilan dan bertemu dengan bangsa Elf. Tapi Dakares tampaknya nggak senang dengan keputusan ayahnya itu. Kemudian kita pun ditunjukkan Ark yang lagi dalam perjalanan menuju desa Elf sedang beristirahat di samping sungai. Lalu Ark mendengar kalau perut Aryane berbunyi. Padahal barusan aja Aryane habis makan ikan bakar, tapi kayaknya dia tuh masih lapar. Ark pun langsung memutuskan untuk mencari babi hutan buat dimukbang. Terus saat ditinggal Ark sendirian, Aryane ngeliat Ponta yang lagi bobo dan posenya yang super imut. Aryane pun jadi pengen ngelus-ngelus Ponta yang lagi molor itu. Tidak, jangan. Aku nggak boleh membangunkannya. Batin Aryane dan galau. Kyo. Kata Ponta yang tiba-tiba bangun sambil berpose lucu. Alhasil Aryane pun udah nggak tahan lagi dan langsung mengelus Ponta dan brutal. Yosh, hashi. Lembut banget, kata Aryane kegirangan sambil ngembus-ngembus Ponta. Kyo. Teriak Ponta gak kalah kesenengan. Ark yang baru aja balik dari berburu babi itu cuma bisa bengong lihat kelakuan Aryane yang absurd itu. Aryane pun sadar kalau dia ketahuan sama Ark dan langsung bersikap sok cool lagi. Arkun, kamu cepet juga ya? Kata Aryane sambil malu-malu. Ponta, gimana rasanya diwasi-wasi? Aku juga mau dong. Kata Ark menyindir. Udah dong, hentikan. Teriak Aryane memohon. Kemudian kita diperlihatkan Putri Yuliana yang sedang berada di kamarnya. Kayaknya dia tahu kalau pangeran kedua Dakares terlibat dengan perdagangan elf yang dilakukan oleh Triton. Untuk itu, dia berusaha untuk membantu Sek mengatur pertemuan dengan elf demi menyelesaikan konflik di antara mereka, sekaligus membongkar kebusukan Dakares. Tampaklah Aryane dan Ark yang telah sampai di gerbang desa elf Lalatoya. Ark kelihatan excited banget karena udah ngebayangin gimana indahnya desa elf tersebut. Setelah itu, Aryane pun meminta Ark dan Ponta untuk menunggu di luar. Sementara dia akan masuk dan meminta izin terlebih dahulu. Tapi karena Aryane lama banget, Ark dan Ponta yang bosan nungguin itu pun akhirnya menyibukkan diri dan latihan pedang-pedangan. Lalu saat waktu udah sore, akhirnya Aryane pun nongol. Maaf ya lama, aku udah dapet izin nih. Ayo masuk, kata Aryane. Mendengar hal tersebut, Ark dan Ponta pun langsung semangat banget. Ternyata desa elf itu benar-benar kayak bayangan Ark. Tempatnya sangat indah dan asri. Wah, keren banget. Pohon besar apa itu? Tanya Ark penasaran. Itu adalah rumah tetua, jawab Aryane. Kemudian sesampainya di rumah tetua, Ark dan Ponta pun langsung disambut hangat oleh mereka. Selamat datang, aku adalah Dilan tetua desa ini. Kudengar kamu udah membantu putriku ya? Ucap tetua elf tersebut. Halo, aku adalah Glenis istrinya, sekaligus ibunya Aryane. Kata seorang elf cantik yang ada di sampingnya. Saat itu juga, Ark pun langsung kaget. Dia gak nyangka kalau Aryane adalah anak dari tetua elf. Loh jadi Aryane Dono adalah putri Anda? Teriak Ark dengan kaget. Setelah itu Dilan pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ark karena telah membantu Aryane. Namun wajahnya tampak serius saat membahas tentang penyerangan yang mereka lakukan di kastil penguasa Diento. Kayaknya ayah Aryane ini kurang suka sama penyerangan mereka ke kastil seorang penguasa. Mereka takut kalau hal itu bisa merusak kedamaian antara manusia dengan elf. Tapi Ark dengan segera langsung menjelaskan semuanya kepada Dilan. Bahkan Ark juga menyerahkan bukti kontrak budak yang mereka dapatkan. Baiklah, aku mengerti. Tapi aku harus menjelaskan semua ini di rapat para tetua. Aku akan ke Maple besok. Ucap Dilan. Bicara seriusnya udah selesai kan? Ayo kita makan dulu. Ucap Glenis ramah sambil ngebawa makan malam. Nggak pakai lama. Si Ponta pun langsung semangat buat nyobain makanan itu.
Tapi Ark kelihatan gugup waktu disuruh makan sama mereka. Kayaknya Ark masih takut buat ngebuka helmnya di depan orang lain. Namun Aryani langsung meyakinkan Ark kalau ayah dan ibunya itu udah paham sama kondisinya Ark. Akhirnya mau gak mau Ark pun melepas helmnya dan makan bareng mereka. Lalu keesokan harinya, Dylan dan Aryani pun langsung bersiap menuju ke Maple. Mereka menggunakan lingkaran sihir teleportasi yang udah tersedia buat ke sana. Gak lama setelah itu, mereka pun sampai di ibu kota hutan Maple. Dylan dan Aryani pun langsung bergegas menghadiri rapat para tetua elf di sana. Tampaknya para tetua elf udah nungguin kehadiran mereka. Tetua Dylan dari Lalatoya, kami sudah menunggumu, kata salah satu tetua elf di sana. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Ark yang baru aja bangun dari bobonya. Ark pun langsung keluar dari kamar gak pakai helm. Kayaknya si Ark ini udah mulai terbiasa sama Glennis yang lihat penampakan aslinya. Arkun, ohayo. Apa tidurmu enak semalam? Sapa Glennis. Ohayo tante, tidurku enak banget. Oh iya, apa Irena dan Om Dylan udah berangkat? Tanya Ark. Ah iya, mereka udah berangkat dari tadi pagi. Sebentar ya, sarapannya udah siap nih. Jawab Glennis. Setelah selesai sarapan, Glennis pun langsung ngajakin Ark buat keliling desa Lalatoya. Tapi kayaknya para elf di sana nggak begitu suka dengan kedatangan manusia di desanya. Hoi, siapa tuh? Kok ada manusia sih di sini? Bisik salah satu elf. Ark yang ngedengar omongan mereka itu pun cuma bisa pura-pura cuek aja dan berusaha buat menikmati jalan-jalannya sama Tante Glennis. Wah, desa ini ternyata cukup luas ya, kata Ark. Iya, untuk keselamatan para elf, kami gabungin desa kecil yang ada di sekitar sini. Jadi, sekarang jumlah penduduk Lalatoya sekitar 4.000 orang. Jawab Glennis menjelaskan. Berarti penculikan elf itu emang udah sering banget terjadi ya. Batin Ark. Terus tiba-tiba aja muncul 2 bocil elf yang manggil-manggil Ark. Oh, ada Om Zira. Halo Om. Teriak kedua bocah itu. Ternyata mereka adalah anak-anak elf yang pernah diselamatin sama Ark dan Aryani dulu. Setelah disembuhin sama Om, sekarang aku udah baikan loh. Lihat deh. Kata anak itu sambil nunjukin kemampuan sihirnya. Kayaknya kekuatan mereka tuh udah balik setelah disembuhin sama Ark. Wah, baguslah kalau gitu. Ucap Ark senang. Lalu di belakang Ark, diam-diam si Glennis liatin mereka dan tersenyum. Tampaknya Glennis sudah ngeliat ketulusan Ark dan mulai percaya sama dia. Bye-bye Oji-san, mata nih. Teriak kedua bocah itu sambil berlari menjauh. Terus karena udah berhenti cukup lama, Ark pun langsung minta maaf sama Glennis. Tapi si Glennisnya malah kelihatan senang dan langsung ngajakin Ark buat latih tanding secara tiba-tiba. Gak apa-apa kok. Oh iya, kamu latih tanding denganku gak? Bentar aja kok. Ucap Glennis dan senyuman yang mencurigakan. Mendengar hal tersebut, Ark dan Ponta pun langsung kaget bukan main. Setelah itu kita ditunjukkan keadaan rapat para tetua elf yang lagi berlangsung. Kayaknya mereka cukup kesal dengan para manusia yang udah melanggar perjanjian tersebut. Karena ternyata 600 tahun yang lalu pernah terjadi perang antara kaum elf dan manusia yang telah menyebabkan perpecahan. Dan kini mereka bisa hidup berdampingan dan damai karena telah membuat perjanjian yang mereka jaga selama 400 tahun. Namun para manusia kini telah melanggar perjanjian tersebut dan memicu perperangan. Sebagian besar tetua tampak marah. Tapi ada beberapa tetua juga yang masih ingin menjaga hubungan agar tidak menimbulkan perang. Akhirnya, salah seorang tetua pun angkat bicara dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Misi penyelamatan elf akan terus dilakukan, sambil mengamati reaksi dan pergerakan kerajaan Roden. Ucap tetua elf itu dengan tegas. Setelah diskusi mereka mencapai mufakat, Aryani dan Dylan pun menerima keputusan tersebut. Kemudian tampaklah Ark dan Glennis yang lagi siap-siap buat latihan tanding. Tapi kayaknya Ark masih ragu-ragu buat ngelawan si tante cantik ini. Tenang aja. Kamu udah lihat kemampuan pedang Aryani kan? Akulah yang udah ngajarin dia berpedang. Lagian, Dark Elf itu punya fisik yang kuat kok. Aku juga pengen menilai kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjagain putriku atau enggak. Kata Glennis menjelaskan. Baiklah, aku mengerti. Jawab Ark. Lalu pertarungan pun dimulai. Glennis langsung menyerang Ark dengan cepat. Bahkan gerakannya hampir gak kelihatan. Melihat serangan Glennis yang serem itu, tampaknya Ark cukup kewalahan. Bahkan dia gak bisa mengimbangi tiap gerakan Glennis. Saat kalah telak dari Glennis, si Ark ini malah semakin semangat. Dia pengen belajar ilmu pedang yang sesungguhnya dari Glennis. Dan tentu aja si Ark ini pun dihajar habis-habisan sama Glennis. Lalu kita diperlihatkan Aryani dan Dylan yang baru aja selesai rapat dengan para tetua.
Ariane pun minta maaf kepada ayahnya karena keputusannya yang dengan gegabah telah menyerang istana penguasa. Tapi Dylan udah gak mempermasalahkan hal itu. Bahkan dia juga nyuruh Ariane untuk melanjutkan penyelidikannya dan mencari para elf yang masih ditawan oleh manusia. Terlebih lagi, Dylan juga pengen Ark untuk ikut membantu penyelidikan Ariane itu. Terus ternyata Ariane ini mempunyai seorang kakak wanita bernama Evin. Dan Dylan ngasih tahu Ariane kalau ternyata Evin ini bentar lagi akan menikah. Mendengar hal itu Ariane pun langsung kaget. Karena yang dia tahu, Evin ini adalah gadis elf yang suka bertempur dan gak pernah mikirin masalah asmara. Dan tiba-tiba aja, Evin yang emang tinggal di Maple itu datang dan langsung memeluk Ariane. Kayaknya dia udah kangen banget sama adiknya itu karena udah lama gak ketemu. Evin pun langsung nguyel-nguyel bobanya si Ariane yang montok itu. Evin juga ngegodain Ariane dan bertanya apakah Ariane sekarang udah punya cowok yang dia sukai. Tapi Ariane dan malu-malu ngomong kalau dia tuh belum punya. Ngeliat sikap Ariane itu, Evin pun gak percaya. Pokoknya cowok yang mendekatimu harus lebih kuat dari aku ya, kata Evin. Heh, itu gak mungkin. Apakah kakak gak pengen aku menikah? Teriak Ariane dan panik. Terus kita kembali ke Ark dan Glennis yang kayaknya udah selesai berlatih pedang. Sampai latihan berakhir, Ark tetap aja gak bisa ngalahin Glennis. Dia pun sadar kalau status dan skill tinggi bukanlah segalanya di dalam pertarungan. Lalu untuk menyegarkan diri, Glennis pun mempersilahkan Ark dan Ponta untuk berendam air hangat di rumahnya. Mereka berdua pun langsung kesenangan dan menikmatinya. Tapi tiba-tiba aja, Ariane masuk dengan body polosan yang seksoi banget. Kayaknya dia tuh gak tahu kalau di kamar mandi itu ada Ark dan Ponta. Ariane yang baru pertama kali ngeliat Ark yang tanpa baju sirah itu pun langsung panik. Dia ngira kalau ada monster skeleton yang masuk ke rumahnya. Tolong, skeleton! Teriak Ariane sambil ngeluarin sihir untuk menyerang Ark. Kasian banget deh Ark. Udah dibantai pakai pedang sama mamanya, sekarang disihir sama anaknya. Hehehe. Kemudian saat makan malam, Dylan meminta Ark untuk tetap membantu Ariane menyelidiki kasus penculikan elf. Dan sebagai bayarannya, Dylan akan ngasih info soal mata air yang bisa menghilangkan kutukan. Dylan ngerasa mata air itu bisa menghilangkan kutukan tengkorak Ark tersebut. Tapi menurut Dylan, mata air itu dijaga oleh naga ganas yang bernama Dragon Lord. Dan hanya bangsa elf aja yang bisa minta izin ke Dragon Lord untuk memakai mata air itu. Ariane pun langsung menawarkan diri untuk membantu Ark minta izin pada Dragon Lord. Akhirnya Ark pun sepakat untuk tetap membantu misi Ariane. Terus malamnya sebelum bobo, Ark terlihat masih aja galau. Dia kayaknya masih gak yakin kalau tubuh tengkoraknya itu gara-gara kutukan. Bisa aja tubuh ini emang cuma avatar doang. Batin Ark. Ark pun langsung teringat dengan skill anti-curse yang dipakainya untuk melepaskan anak-anak elf dari benda kutukan kemarin. Kayaknya si Ark ini baru sadar kalau skill itu bisa menghancurkan kutukan juga. Cobain dulu deh, siapa tahu berhasil, kata Ark. Dan benar aja, setelah Ark ngeluarin anti-curse, tiba-tiba tangan kanan Ark yang berbentuk tulang itu berubah menjadi tangan manusia normal. Wah, teriak Ark dan kaget. Ya elah, Ark, tau gitu dari kemarin kamu pakai skill itu aja. Gimana sih? Cool banget deh. Lalu di episode 7 kali ini, diperlihatkan Ark yang baru aja sadar kalau sihir anti-curse yang dia gunain itu cuma ngefek sebentar doang. Tangannya yang berubah jadi normal langsung balik ke bentuk tengkorak dalam sekejap. Tapi dengan hal itu, Ark akhirnya tahu kalau tubuh tengkoraknya tuh benar-benar kena kutukan dan bisa dihilangkan. Lalu saat berangkat ke kota Olaf ibu kota Roden bersama Ariane, Ark yang lagi ngelamunin masalah kutukan itu tiba-tiba diserang sama monster serangga yang mirip lebah. Ternyata si Ark ini takutan banget sama yang namanya serangga. Dia pun lari terbirit-birit gara-gara dikejar sama monster tadi. Aduh Ark, armormu itu kan keras banget, ngapain juga pakai lari-larian? Terus saat makan malam di warung, Ariane ngasih tahu kalau monster serangga tadi itu sebenarnya enak buat digoreng dan dimakan. Lain kali kamu harus cobain deh Ark rasanya. Kata Ariane ngasih tahu. Iya deh kapan-kapan. Kalau ada kesempatan aku akan makan monster kampret itu. Jawab Ark. Kemudian Ariane pun ngasih tahu rencana mereka selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu perjalanan, Ariane memutuskan untuk melewati jalur tengah hutan dan menghindari jalan umum. Tapi tiba-tiba aja ibu warungnya ngasih tahu mereka kalau mendingan jangan lewat jalur hutan. Karena beberapa warga di sana diserang sama monster Haunted Wolf. Padahal sebelumnya nggak ada loh, tapi akhir-akhir ini ada 10 warga yang diserang sama monster itu. Ya mendingan jangan lewat hutan itu deh nak, kata ibu-ibu warung itu ngasih tahu. Tapi Ariane dan Ark yang nggak bakalan takut lah sama monster kayak gitu. Mereka tetap aja ngeyel dan akan melewati jalur hutan besok pagi.
Sedangkan di kastil kerajaan Rodan, Putri Yuliana terlihat lagi bersiap-siap untuk berangkat ke kota Limbold guna melakukan pertemuan penting yang ngebahas soal perdamaian elf dan manusia. Dia meminta pengawalan yang tipis aja karena kalau kebanyakan orang maka perjalanan mereka akan lambat dan gak sampai-sampai. Tapi dari atas kastil terlihat ada seorang pria misterius yang memantau pergerakan Yuliana tersebut. Kembali ke Ark dan Ariane. Ariane tiba-tiba kepikiran tentang ekor Haunted Wolf yang ternyata bisa dijadikan bahan untuk membuat kerudung pengantin yang indah. Ariane pun memutuskan untuk mendapatkan ekor itu untuk dihadiahkan kepada kakaknya yang bentar lagi akan menikah. Dan tiba-tiba aja Ponta ngerasain hawa monster di depan mereka. Wah, panjang umur nih. Baru aja kita ngomongin, monsternya udah muncul aja. Kata Ark. Dan bener aja, ternyata monster yang tiba-tiba muncul di depan mereka itu adalah kawanan Haunted Wolf. Ariane dan Ark pun langsung menyerang mereka. Namun saat diserang, monster itu tiba-tiba menghilang gitu aja kayak angin. Akhirnya Ark pun keinget sama skill yang dimiliki oleh Haunted Wolf ini. Ternyata kawanan yang mereka hadapi ini cuma kage buncin dari tubuh asli monster tersebut. Monster Haunted Wolf sendiri memiliki kemampuan untuk membuat ilusi dari dirinya untuk membingungkan musuhnya. Dan kawanan kage buncin itu diperintah oleh bos monster yang sangat pintar. Sial, mereka terus saja berdatangan. Teriak Ark sambil digigitin sama serigala itu. Tapi saat melihat kondisi Ariane, Ark pun cukup kaget. Ariane dengan tenang bisa ngelawan kawanan serigala itu pakai skill-skill sihirnya yang hebat. Bahkan, Ariane dengan cerdas juga menggunakan sihirnya sesuai dengan kondisi pertarungan. Sugoi, emang beda ternyata cara bertarung seorang pejuang berpengalaman. Aku benar-benar harus mencontohnya. Batin Ark sambil tetap digigitin sama para serigala itu. Dan tiba-tiba aja Ark melihat tubuh asli dari Haunted Wolf yang berada di atas tebing. Lalu saat diperhatikan dengan seksama, Ark melihat kalau di kaki monster itu ada gelang misterius yang pernah dilihatnya waktu ngelawan monster Giant Basilisk. Akhirnya tanpa pikir panjang, Ark pun langsung ngegunain skill Dimension Move-nya buat nyerang monster itu. Tapi dia berhasil menghindarinya. Lalu saat diserang dari belakang sama monster itu, Ark dengan cerdas menembakkan sihir api dari balik badannya sendiri. Alhasil sihir itu pun menembus tubuh Ark yang cuma tengkorak doang dan berhasil mengenai monster itu. Dan dengan segera, Ark pun langsung menghancurkan gelang misterius tersebut. Setelah gelang itu hancur, si Haunted Wolf pun tiba-tiba tersadar. Dia pun langsung memanggil kawanannya untuk segera pergi dari hadapan Ark dan Ariane. Ark pun membiarkan monster itu kabur begitu saja. Lalu setelah Ariane datang, dia juga kaget saat melihat bekas gelang yang baru aja dihancurin sama Ark. Mereka berdua pun berpikir kalau ada dalang dari semua kejadian ini. Terus, tiba-tiba Ariane meminta mereka untuk beristirahat sebentar sekaligus mengumpulkan ekor Haunted Wolf tadi. Oh, oke deh, gas aja. Gak masalah kok, aku sih ikut kamu aja. Kata Ark kepada Ariane. Lalu di tempat lain, Yuliana yang lagi dalam perjalanan ke Limbold itu tampak lagi berdiskusi sama pelayannya. Ternyata misi ke kota Limbold itu adalah misi rahasia yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan kedua kakaknya yaitu Sek dan Dakares sama sekali gak mengetahui hal ini. Perasaanku benar-benar gak enak. Kak Dakares yang kemungkinan besar terlibat dalam perdagangan elf pasti gak senang dengan negosiasi ini. Sedangkan Kak Sek yang mengincar tahta juga gak akan tinggal diam. Semoga gak akan terjadi apa-apa deh, kata Yuliana. Tapi baru aja Yuliana selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba kereta kuda mereka diserang oleh musuh. Pelayan dan para pengawal Yuliana mencoba untuk melindungi tuan putri mereka. Tapi tampaknya para penyerang itu lebih kuat. Mereka pun berhasil membuka kereta kuda Yuliana dan membunuh pelayannya. Dan setelah itu, tentu aja Putri Yuliana juga langsung dibunuh sama mereka. Kerja bagus. Ayo kita buat seolah-olah mereka diserang sama bandit. Ambil semua perhiasan mereka, kata pemimpin komplotan pembunuh itu. Di saat yang bersamaan, Ark yang lagi beristirahat di hutan tiba-tiba dikagetkan sama Ponta yang tiba-tiba berlari menjauh. Ark pun dengan segera langsung mengejar Ponta. Woi Ponta, kau mau kemana? Apa yang terjadi? Teriak Ark sambil mengejar Ponta. Ternyata si Ponta ini ngerasain hawa kejahatan yang berada di dekat mereka. Dan itu adalah para penyerang Putri Yuliana tadi. Ponta pun langsung menyerang salah satu komplotan itu. Waduh, hewan aneh apa ini? Kata salah satu pembunuh. Teriak Ponta sambil marah-marah. Udah bunuh aja itu, perintah pemimpinnya. Tapi tiba-tiba aja, Ark juga sampai ke tempat itu dan langsung menghancurkan lengan orang yang menangkap Ponta tadi. Apa yang kalian lakukan, hah? Kata Ark kepada para komplotan itu. Lalu Ark pun melihat mayat Yuliana dan pelayannya. Dia pun sadar kalau mayat itu adalah seorang bangsawan kerajaan. Para komplotan pembunuh itu juga langsung nyerang Ark pakai sihir.
Tapi kayaknya Ark cuma geli-geli aja saat diserang sama mereka. Kayaknya Ark lebih takut sama monster lebah deh daripada sama pembunuh. Hehehe. Oh, jadi mereka membunuhnya ya? Gimana kalau aku membangkitkan kedua orang ini? Ini kan game online, pasti nggak ada masalah kan ya? Batin Ark. Terus tiba-tiba aja para komplotan itu mengerang kesakitan. Ternyata para kawanan Haunted Wolf telah menyerang mereka. Kayaknya monster itu pengen ngebalas budi sama Ark yang udah nyelamatin dirinya tadi. Dan dengan bantuan monster itu, Ark pun berhasil mengalahkan para komplotan pembunuh tersebut. Oke, walaupun ada yang lolos beberapa, tapi kayaknya masalahnya udah selesai. Ucap Ark. Para kawanan Haunted Wolf itu pun langsung pergi dari hadapan Ark. Setelah itu, Ark pun mencoba salah satu skill yang belum pernah dia pakai selama ini, yaitu sihir pembangkitan mayat regeneration. Skill itu bisa dipakai untuk menghidupkan orang mati, tapi change-nya cuma 50% aja. Kalau tubuh mayatnya udah terlalu rusak dan mati terlalu lama, maka kemungkinan gagalnya cukup besar. Tapi untungnya Putri Juliana masih sempat untuk dihidupkan kembali. Yosh, aku akan coba hidupkan yang lainnya, kata Ark dan semangat. Dia pun langsung mencoba menghidupkan pelayan dan para pengawal Putri Juliana. Beberapa berhasil dihidupkan, tapi nggak sedikit juga yang gagal. Lalu Putri Juliana yang sempat sadar beberapa saat itu pun melihat Ark yang lagi ngeluarin skill regeneration itu. Apa itu? Apakah dia malaikat? Batin Juliana yang setelah itu kembali tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Juliana dibangunin sama pelayannya, dan Ark tampaknya udah nggak ada di tempat itu. Mereka semua pun kaget kenapa mereka yang harusnya udah mati itu bisa bangkit lagi. Bajuku ada bercak darah, ini bukan mimpi. Kami memang udah diserang dan mati. Ini pasti keajaiban dari kami sama. Batin Juliana. Setelah itu Juliana pun mengumpulkan para pengawalnya yang masih hidup dan langsung berpidato di depan mereka. Para pengawalku, kita telah dikalahkan oleh musuh dan mati. Ayo, jangan sia-siakan keajaiban dari kami sama ini. Kita harus terus bergerak maju. Takkan ada yang bisa menghentikan kita lagi. Perintah Juliana. Para pengawal Juliana itu pun menjawab pidato Putri Juliana dan penuh semangat. Ark yang lihat kejadian itu pun akhirnya tahu kalau Juliana adalah keluarga kerajaan. Kayaknya sihir untuk menghidupin orang mati itu ide buruk deh. Apalagi yang kuhidupin adalah seorang putri. Jangan-jangan gara-gara aku sejarah negeri ini bisa berubah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya kan, Ponta? Kata Ark dan galau. Kiu, kiu. Jauh Ponta. Setelah kembali ke tempat peristirahatan mereka, Ark pun melihat kalau Aryani udah selesai ngumpulin ekor Haunted Wolf tadi, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju kota Olaf. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Olaf, kota yang sangat maju dan ramai penduduk. Ark dan Ponta sampai terkesan dengan keadaan kota itu. Terus tiba-tiba aja mereka ngelihat perkelahian yang melibatkan seorang gadis kecil. Gadis itu kelihatannya lagi dikeroyok sama 3 orang cowok. Wah, apa perlu nih kita bantuin gadis itu? Kata Ark dan semangat. Mendingan jangan deh, kayaknya kita nggak perlu melakukannya. Jawab Aryani. Dan benar aja, gadis itu berhasil ngalahin 3 cowok tadi dengan mudah. Dan tiba-tiba aja gadis itu melihat ke arah Ark dan Aryani. Wah, Aryani Dono, tolong aku. Gadis itu melototin aku. Kata Ark dan ketakutan. Kamu sih Ark, ngeliatin mulu dari tadi. Jawab Aryani dan gak kalah panik. Hai, lama gak ketemu. Aku senang lihat misimu di Diendo sukses besar. Kata gadis itu kepada Ark. Dan akhirnya Ark pun sadar kalau gadis yang ada di hadapannya itu adalah ninja berkuping hewan yang dia temuin di kota Diento. Tampaklah Ark, Aryani, dan Ponta yang lagi ngobrol sama Loli ninja tersebut. Kayaknya si Loli itu senang banget setelah ketemu lagi sama Ark. Ark yang lihat Aryani kebingungan sama obrolan mereka, langsung ngejelasin kalau si Loli ninja itulah yang kemarin ngebantu dia dan ngasih surat kontrak budak. Perkenalkan, aku adalah Chiome, salah satu dari 6 ninja klan Jinshin. Kata Chiome memperkenalkan dirinya. Kemudian Chiome tampak gelisah. Dia pun ngajakin Ark dan Aryani untuk ngobrol di tempat lain. Lalu sesampainya di penginapan, Ark, Aryani, dan Ponta pun memperkenalkan dirinya kepada Chiome. Namun tiba-tiba aja Chiome langsung nanya sesuatu ke Ark. Kenapa dulu kamu langsung manggil aku ninja? Tanya Chiome. Itu karena di negeriku orang kayak kamu disebut ninja. Jawab Ark dan gugup. Tapi ninja itu nama rahasia yang cuma diketahui sama klanku. Berarti negerimu itu sama dengan pendiri kami ya? Tanya Chiome. Mendengar hal tersebut, Ark pun langsung jadi bersemangat. Dia menduga kalau pendiri klan ninja yang dimaksud sama Chiome itu pasti adalah orang Jepang kayak dia. Namun sayangnya, pendiri klan ninja itu udah meninggal 600 tahun yang lalu. Kemudian Chiome pun ngejelasin situasi yang dialaminya kepada Ark dan Aryani. Dan ternyata kehidupannya tuh gak beda jauh sama Aryani.
Kyome datang ke kota Olaf tersebut untuk nyelamatin ras setengah hewan yang ditawan dan diperjualbelikan sama manusia. Persis dengan apa yang terjadi kepada ras elf. Lalu untuk menyelamatkan rasnya itu, Kyome pun meminta bantuan dari Ark. Aku udah menduganya sih. Setelah ngelihat perlakuan manusia kepada para elf, ras manusia hewan juga pasti diperlakukan dengan cara yang sama. Batin Ark. Aku tahu kalian sedang mencari orang-orang yang ada di dalam kontrak budak itu. Aku bisa memberikan informasi sebagai imbalannya, kata Kyome. Tapi aku sedang membantu Ariane Dono dan para elf. Ariane Dono, gimana pendapatmu? Tanya Ark. Baiklah, karena nasib kita sama, aku dan Ark akan membantumu, jawab Ariane. Kyome pun senang banget setelah mendengar jawaban Ariane itu. Lalu di tempat lain, tampaklah Pangeran Dakares yang lagi marah-marah. Sialan, kok bisa Haunted Wolf gak patuh lagi? Jadi Yuliarna masih hidup dong, bentak Dakares. Sepertinya cincin Haunted Wolf telah dihancurkan seseorang, dan Putri Yuliarna udah waspada, jadi dia mengambil jalan kecil. Lapor Cetrion, pria misterius yang kemarin mengawasi Putri Yuliarna. Ternyata dalam dibalik pembunuhan Putri Yuliarna dan sikap agresif yang ditunjukkan oleh para monster itu adalah ulah Dakares. Dia gak pengen Putri Yuliarna berdiskusi dengan ras elf. Gak cuma itu aja, rupanya si Dakares ini juga terlibat dengan perbudakan elf dan manusia hewan tersebut. Cetrion ngasih tahu kalau bisnis budak mereka jadi sulit setelah terjadi penyerangan di Diento kemarin. Dia juga mengatakan kalau salah satu pelakunya adalah elf, dan kemungkinan sebentar lagi mereka akan sampai ke kota Olaf. Dakares yang mendengar hal tersebut pun jadi semakin emosi dan ketakutan. Jadi mereka mengincar nyawaku ya? Terus aku harus gimana? Lakukanlah sesuatu, Cetrion! Teriak Dakares. Lalu Cetrion pun menyarankan agar Dakares bersembunyi di rumah persembunyian yang gak diketahui oleh siapapun. Dan dengan segera Dakares pun langsung menuju ke tempat itu. Kembali ke Ark dan yang lainnya yang sedang berjalan di dalam hutan. Kayaknya Kyome ingin menunjukkan tempat yang akan mereka serang. Berarti pendirimu itu manusia hewan ya? Tanya Ark penasaran. Bukan kok, pendiriku adalah seorang manusia yang bernama Hanzo, jawab Kyome. Lalu Kyome pun mulai menceritakan sejarah klannya kepada mereka. Ternyata dulu Hanzo adalah seorang pengintai yang dipekerjakan oleh Kekaisaran Revlon. Tapi dia melindungi dan menyelamatkan para manusia hewan yang dianiaya oleh Kekaisaran dan dijadikan bawahannya. Sejak saat itulah klan Jinsin dan para ninja terbentuk. Setelah mendengar hal tersebut, Ark pun jadi makin semangat sampai gemeteran. Namanya Hanzo, nggak salah lagi. Pendirinya pasti orang Jepang yang nyasar ke sini. Bisa ngebikin klan ninja setelah tiba di Isekai. Udah gitu jadi legenda selama 600 tahun lagi. Aku iri banget, kata Ark dengan absurdnya. Loh, dia kenapa? Tanya Kyome bingung. Cuekin aja, Ark mah emang suka aneh gitu, jawab Ariane. Kayaknya Ariane tuh udah mulai terbiasa ya sama keabsurdannya si Ark. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di pasar budak terbesar yang ada di tengah hutan, yaitu Edzat. Kyome pun menjelaskan kalau penjagaan di Edzat ini benar-benar ketat. Bahkan jika mereka menyerang Edzat, bisa dipastikan kalau bantuan pasti akan segera datang. Dan kemungkinan besar mereka akan melawan tentara kerajaan. Jadi pasti sulit banget untuk kabur dari sana. Oleh sebab itulah, Kyome pun meminta Ark dan Ariane untuk langsung kabur duluan setelah membuat keributan besar. Jadi Edzat cuma umpan ya? Kata Ark. Iya, akan sangat sulit untuk membebaskan tawanan yang ada di Edzat. Teman-temanku juga udah nyusup ke kota Olaf. Kami akan menyerang 4 pasar budak di saat yang bersamaan, kata Kyome. Tampaknya Ark udah paham sama rencana yang dibuat oleh Kyome. Tapi kayaknya Ariane kurang setuju dengan cara tersebut. Jika mengorbankan 10 akan menyelamatkan 100, maka kita harus melakukan itu. Tapi dengan bantuan kalian, korban bisa diminimalkan, jawab Kyome yakin. Kemudian Ark dan Ariane pun memutuskan untuk terus membantu Kyome sampai akhir. Tapi Kyome menolak dan mengatakan bahwa itu semua terlalu berbahaya. Namun Ark kembali meyakinkan Kyome. Tenang aja, aku bisa pakai sihir teleportasi kok, kata Ark. Lalu Kyome pun berpikir kalau kemungkinan besar mereka bisa menyelamatkan semua tawanan di Edzat dengan sihir tersebut. Kyome pun memutuskan untuk mengabari teman-teman yang lain dan melakukan sedikit perubahan rencana. Baiklah, aku mau ngabarin yang lainnya dulu ya. Kita akan menyerang malam ini. Bersiaplah, kata Kyome sambil pergi meninggalkan mereka. Kemudian, Ark pun ngajakin Ariane dan Ponta untuk balik ke penginapan dan melakukan persiapan.
Sesampainya di sana, Ark sama Ponta pun langsung mukbang makanan enak dengan lahap. Ternyata persiapan yang dimaksud sama Ark adalah makan kenyang sebelum gelut. Eyalah Ark kirain mau persiapan perang. Setelah itu, mereka pun langsung bersiap untuk menyerang Edzard. Tapi di tengah hutan, tiba-tiba Ark nunjukin kostum penyamarannya ke Ariane. Hahaha, kostum ini keren banget kan Ponta? Tanya Ark dan semangat. Kill. Jawab Ponta dengan jijik. Saat ngeliat penampakan yang aneh banget itu, Ariane langsung pasrah. Dia udah gak bisa berdebat lagi soal selera Ark yang norak. Sabar ya Ariane. Gak lama setelah itu, Xiaomei pun muncul dan seorang temannya yang berbadan besar dan serem. Dia pun langsung memperkenalkan temannya itu kepada mereka. Rupanya om-om serem itu adalah Goemon, salah satu dari 6 ninja klan Jinsin. Goemon? Batin Ark kaget. Apa Xiaomei itu nama aslimu? Tanya Ark. Bukan, Xiaomei itu adalah nama yang udah diturunin dari tiap generasi kepada 6 ninja terbaik. Jawab Xiaomei. Wah, gak salah lagi. Namanya itu diambil dari kunoichi terkenal, yaitu Mochizuki Xiaomei. Dan pendirinya adalah Hattori Hanzo. Terus yang di depanku ini adalah Isakawa Goemon. Jadi di 6 ninja lainnya pasti ada yang bernama Sarutobi Sasuke dan Kirigakure Saizo. Batin Ark. Lagi-lagi Ark pun kembali bersikap absurd di depan Xiaomei dan yang lainnya. Terus waktu Goemon lagi ngeliatin Ark, tiba-tiba dia langsung nyerang Ark. Dan mereka berdua pun langsung beradu kekuatan. Xiaomei sama Ariane langsung panik dong waktu ngeliat mereka. Tapi setelah itu, Ark dan Goemon malah ketawa-ketawa sambil pelukan. Hahaha, kamu hebat juga, kata Goemon. Hehe, kamu juga hebat bro. Tambah Ark. Wah, dasar om-om bikin panik aja deh. Ternyata mereka berdua tuh cuma saling ngetes kekuatan doang. Hehe. Kemudian mereka semua pun segera bersiap buat menyerang Edzard. Rencananya Ark dan Goemon akan membuat keributan di gerbang depan untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan Xiaomei dan Ariane bakalan menyelinap masuk lewat belakang. Dan bener aja, waktu mau mulai menyerang, penampilan Ark udah benar-benar mencolok dan menarik perhatian para prajurit yang berjaga. Bahkan mereka pun langsung bersiaga buat melawan Ark dan Goemon. Dengan segera Goemon ngeluarin jurus armor batunya buat menjebol gerbang Edzard. Para prajurit yang ada di dalam pun langsung panik dan fokus buat menghadapi Ark sama Goemon. Lalu di saat yang sama, Ariane dan Xiaomei memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap dari belakang. Tunggu apa lagi? Ayo bunuh mereka! Teriak salah satu prajurit sambil menyerang Ark. Tapi ya tentu aja, Ark bisa mengatasi mereka semua dengan mudah. Bahkan gak perlu pakai sihir. Cukup dibogem sama Ark aja mereka udah pada mental semua. Ngeliat kekuatan Ark itu, Goemon pun gak mau kalah. Dia langsung pakai jurus tubuh besi buat ngelawan para prajurit tersebut. Alhasil, mereka pun panik karena tubuh Goemon jadi kebal dan gak bisa diserang pakai senjata. Terus karena misinya Ark adalah harus menyerang dengan mencolok, maka dia pun langsung pakai sihirnya buat menarik perhatian. Seketika itu juga, banyak batu-batu melayang yang langsung menyerang para prajurit serta merusak bangunan yang ada di tempat itu. Setelah ngelihat kekuatan Ark yang super ngeri, para prajurit pun jadi semakin ketakutan. Mereka langsung memutuskan untuk memanggil bantuan. Dan kayaknya misi Ark udah tercapai. Dia berhasil ngebikin para prajurit itu panik dan minta bantuan. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Ark masih pengen main-main sama prajurit itu dan ngebikin mereka jadi makin takut. Lalu dia pun ngajakin Goemon buat menyerang mereka lagi. Dasar duet combo om-om kematian. Dalam sekejap, tempat itu pun langsung bergetar dan muncullah batu-batu tajam berbentuk duri dari dalam tanah. Ark pun gak mau kalah. Dia juga ikutan menyerang dan nunjukin kekuatannya. Pada saat itu juga batu-batu berbentuk taring raksasa muncul dan menerjang para prajurit. Sepertinya ninjutsu milik Goemon dan sihir milik Ark telah bersatu. Jadi efek serangannya semakin mengerikan. Bahkan taring-taring batu itu terus muncul sampai memenuhi halaman Edzard. Alhasil Goemon dan Ark pun langsung terkubur di dalam reruntuhan batu itu. Kemudian Ariane yang melihat kelakuan Ark dari kejauhan cuma bisa menghela nafas. Si kerangka sombong itu udah terkubur puing-puing tuh, kata Ariane. Xiaomei pun gak menyanyiakan kesempatan tersebut dan langsung ngajakin Ariane sama Ponta untuk bergegas masuk. Sedangkan teman-teman Xiaomei yang udah menyusup di dalam kota juga bergegas untuk membebaskan para manusia hewan yang ada di sana. Sepertinya Ark dan Goemon telah berhasil memancing perhatian para prajurit dan membuat keributan besar di gerbang Edzard. Ada penyusup di gerbang Edzard. Tentara kerajaan akan segera datang untuk membantu. Teriak para prajurit penjaga sambil berlarian.
Tanpa pikir panjang lagi, Chiome, Ponta, dan Ariane pun langsung menuju ke penjara para manusia hewan untuk membebaskannya. Namun di tengah jalan mereka dicegat oleh para prajurit yang masih berjaga di dalam. Saat itu juga, Chiome pun langsung mengeluarkan jurus ninjutsu airnya ke arah mereka. Dalam sekejap, para penjaga itu pun langsung tumbang. Tapi karena mendengar ada keributan, para penjaga lainnya pun segera datang ke sana untuk mengecek. Kali ini gantian Ariane yang turun tangan dan ngebakar mereka semua pakai sirapinya. Kemudian, sesampainya di penjara para manusia hewan, Chiome pun segera bergegas membebaskan mereka semua. Aku adalah Chiome dari klan Jinsin. Kami datang untuk menolong kalian, teriak Chiome. Mendengar hal tersebut, para manusia hewan itu pun langsung bersemangat. Mereka nggak nyangka kalau bakalan ada orang yang datang buat nolongin mereka. Karena kondisi para manusia hewan di sana tuh emang benar-benar mengenaskan dan nggak layak banget. Benarkah? Akhirnya ada pertolongan yang datang, ucap salah satu dari mereka. Berpencarlah dan bebaskan yang lain. Untuk yang bisa bertarung, segera ambil senjata dari para penjaga yang tumbang, kata Chiome. Gak lama setelah itu, para penjaga yang menyadari kehadiran mereka pun segera datang dan berusaha buat nangkep mereka. Saat itu juga Ariane langsung maju untuk menahan para prajurit tersebut. Chiome-chan, cepatlah bebaskan mereka, teriak Ariane sambil menghajar para prajurit itu. Singkat cerita, akhirnya Chiome dan Ariane pun berhasil membebaskan semua manusia hewan itu dan segera menemui Ark dan Goemon di luar. Mereka ngomong kalau tugas mereka buat nyelamatin para manusia hewan itu udah selesai. Namun, masih ada beberapa manusia hewan yang tersisa di gedung belakang. Akhirnya, Ark pun memutuskan buat ngebantuin mereka masuk ke gedung belakang tersebut. Sedangkan Goemon tetap berjaga di gerbang depan untuk menahan para prajurit yang masih ada. Lalu setelah sampai di gedung tersebut, Chiome pun segera membebaskan para manusia hewan itu. Namun dia langsung terdiam saat melihat banyak mayat manusia hewan yang tergeletak di dalam penjara. Ternyata para manusia hewan yang sakit dan terluka itu dibiarkan mati dan membusuk karena nggak bisa dijual lagi. Chiome pun ngerasa sedih karena dia nggak bisa nyelamatin mereka semua. Bahkan udah banyak yang meninggal di dalam penjara itu. Tapi Ark langsung menyadarkan Chiome dan memintanya buat segera menyelesaikan misinya tersebut. Chiome Dono, ayo cepat bawa mereka ke tempat aman, ucap Ark menyadarkannya. Sementara itu, di luar gedung tampaklah Goemon yang lagi bertahan buat menghajar para prajurit yang tersisa. Sedangkan Ark dan yang lainnya telah berhasil ngumpulin para manusia hewan itu ke aula. Namun sebelum mereka kabur dari sana, terdengar suara gemuruh dari arah luar. Kayaknya bala bantuan para prajurit itu udah mulai datang. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi, Ark pun langsung bergegas memindahkan para manusia hewan itu ke tempat yang aman menggunakan sihir teleportasinya. Lalu setelah memindahkan semua manusia hewan tersebut, Ark pun langsung pergi untuk membantu Goemon. Tolong urus yang di sini ya, aku akan segera mengakhiri ini semua, kata Ark dengan seram. Kembali ke Goemon, tampaknya dia masih bisa bertahan dari semua serangan para prajurit itu. Bahkan mereka semua juga mulai ketakutan setelah melihat stamina dan kekuatan Goemon yang gak habis-habis. Terus tiba-tiba aja Ark pun muncul buat ngebantuin Goemon. Goemon Dono, semuanya udah aman dan berhasil dibebaskan, kata Ark. Mendengar hal itu Goemon pun tampak lega. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Ark dan Goemon pun kembali berduet dan ngeratain semua prajurit yang ada di sana. Bahkan combo jurus mereka berdua juga berhasil ngeratain Edzat. Sedangkan Chiome dan Ariane yang lihat kelakuan dua om-om itu dari kejauhan cuma bisa geleng-geleng aja. Mereka berdua itu terlalu berlebihan ya, ucap Ariane. Gak lama setelah itu, Ark dan Goemon pun balik sambil ngebawa mayat para manusia hewan yang ada di gedung tadi. Lalu Ariane pun segera melakukan upacara pemakaman yang layak untuk mereka dan membakarnya dengan sihir api. Saat itu juga muncullah roh-roh kecil berbentuk api yang terbang ke langit. Kayaknya itu adalah jiwa-jiwa dari para manusia hewan tersebut yang telah pergi dengan tenang. Kemudian di tempat lain, tampaklah Pangeran Dakaresh yang lagi marah-marah sama Cetrion. Gimana keadaan Edzat? Kenapa belum ada laporan? Teriak Dakaresh ngamuk-ngamuk. Terus Dakaresh yang udah kehilangan kesabaran pun langsung berniat buat kesana dan ngecek keadaannya. Tapi tiba-tiba aja Cetrion menyerang Dakaresh dan menusuk perutnya. Saat itu juga Dakaresh langsung sekarat dan meninggoy. Setelah itu, Pangeran Sek pun muncul dan menemui Cetrion. Ternyata selama ini Cetrion memang ditugasin buat selalu ada di samping Dakaresh dan membantunya. Namun, atasan Cetrion yang sebenarnya adalah Pangeran Sek. Jadi, selama ini Pangeran Sek ngebawa Dakaresh lah yang bertanggung jawab atas semua kejahatan yang terjadi.
Sedangkan Pangeran Sek sendiri tetap menjaga citra baiknya di hadapan masyarakat. Karena dia tuh ingin menjadi satu-satunya calon pewaris tahta dari kerajaan Rodan. Bagus. Umumkanlah kalau Yuliarna terbunuh dalam rencana jahat Dakares. Perintah Pangeran Sek kepada Cetrion. Sayang sekali ya Dakares. Meskipun kamu patuh pada kekaisaran Revlon Suci di timur, tapi semua itu gak ada hasilnya. Sekarang, akulah yang akan menjadi satu-satunya pewaris tahta kerajaan Rodan. Ucap Pangeran Sek sambil meninggalkan tempat itu. Lalu keesokan harinya, tampaklah Ark, Ariane, dan yang lainnya lagi naik perahu kecil. Kayaknya Chiome senang banget karena misi penyelamatan manusia hewannya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas bantuannya, kata Chiome. Ah, tenang aja, gak usah dipikirin. Oh ya, habis ini kalian mau kemana? Tanya Ark. Kami akan menuju ke desa tersembunyi di pegunungan Kalkut, jawab Chiome. Setelah itu, wajah Chiome pun berubah menjadi serius dan mulai mengatakan informasi tentang kontrak budak kemarin. Sedangkan di kota Limbul, tampaklah rombongan Putri Yuliarna yang telah sampai dengan selamat. Ia pun langsung berpelukan dengan kakak perempuannya. Yuliarna, syukurlah kamu masih hidup. Waktu aku dengar kabar kalau kamu dibunuh sama Kak Dakares, jantungku langsung berhenti. Ucap kakaknya itu. Mendengar hal tersebut, Yuliarna pun langsung kaget. Lalu kakaknya pun menjelaskan kalau belum lama ini telah terjadi kekacauan di kota Olaf. Dan Pangeran Dakares yang merupakan dalang dari semua itu dibunuh oleh Jenderal Cetrion. Terus kakaknya juga bilang kalau di dalam saku bajunya Dakares tuh ada kalung milik Yuliarna. Maka dari itulah mereka semua percaya kalau Dakares sudah membunuh Yuliarna. Tapi Yuliarna ngerasa janggal dengan semua hal itu dan dia pun mulai berpikir. Setelah aku diserang, Kak Dakares meninggal. Apa mungkin Kak Sek yang udah mengatur ini semua? Batin Yuliarna curiga. Setelah itu Yuliarna pun meminta kakaknya untuk tetap merahasiakan tentang dirinya yang masih hidup. Rupanya Yuliarna berencana untuk berunding dengan ras elf secara diam-diam dan membuat Pangeran Sek lengah. Aku harus berbicara dengan ras elf. Tolong pinjamkan kekuatanmu kakak. Ini semua demi masa depan manusia dan elf, kata Yuliarna dengan tegas. Lalu pada saat yang sama, tampaklah Ark dan Ariane lagi ngirim laporan tentang informasi mereka kepada Danka. Situasinya jadi makin serius. Jadi kupikir Danka harus tahu, kata Ariane kepada Ark. Oke deh, berangkat yuk, ucap Ark semangat. Dan ternyata isi dari informasi yang diberikan oleh Chiome tadi adalah pengiriman budak elf ke Kekaisaran Revlon Suci di timur. Jadi orang-orang yang ada di dalam daftar kontrak budak itu mengirimkan para elf tersebut ke sana. Dan tampaknya memang ada jaringan bisnis yang telah membantu penyelundupan para elf itu. Namun sejak mendengar nama Kekaisaran Revlon Suci itu disebut, wajah Ariane pun jadi tampak serius. Ayo kita bergegas, kata Ariane. Oke, ayo kita berangkat ke sana, jawab Ark kesenangan. Kiu, 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 tambah Ponta. Kira-kira apa ya yang udah menunggu kami di sana? Batin Ark. Wah, kayaknya si Ark ini tuh udah gak sabar banget deh buat sampai ke sana. Lalu di ibu kota Kekaisaran Revlon Suci, kita diperlihatkan seorang pria berambut merah yang sedang mendengarkan laporan dari bawahannya. Ada kabar dari mata-mata di Roden. Pangeran Dakares telah dibunuh oleh Pangeran Sek, Kaisar Domitianus. Lapor bawahan itu. Dan ternyata pria misterius tersebut adalah Kaisar Domitianus yang selama ini udah membantu rencana-rencana jahat dari Dakares. Hah? Dakares mati? Bukannya kemarin udah ku kasih cincin itu ya? Terus gimana dengan pembunuhan Putri Yuliarna? Tanya Domitianus. Putri Yuliarna telah meninggal, jawab bawahannya. Terus bawahannya juga ngasih tahu kalau para Haunted Wolf kemarin cincinnya telah rusak. Dan Putri Yuliarna dibunuh oleh penyerang lain. Oh, jadi sebenarnya Sek yang membunuh Yuliarna. Tapi dia nyalain Dakares ya? Akhirnya tahta kerajaan Roden malah jatuh ke tangan orang yang merepotkan. Terus gimana dengan Fumbah? Tanya Domitianus. Rencana menjatuhkan negara telah berjalan dengan lancar. Jawab bawahan itu sambil tersenyum senang. Lalu di tempat lain, tampaklah monster-monster ganas yang lagi bertarung satu sama lain. Dan salah satunya adalah monster cacing yang menggunakan cincin misterius di tubuhnya. Cincin itu sama persis kayak cincin yang terpasang pada Haunted Wolf dan monster Basilisk kemarin. Terus di atas tebing ada seorang pria misterius yang lagi nontonin kejadian itu sambil tersenyum senang. Terus, kita diperlihatkan Ark dan Ariane yang udah sampai di ibu kota Kekaisaran Revlon Suci.
Nah, di Revlon suci ini perbudakan dan penjualan elf udah jadi hal yang biasa dan legal buat dilakuin. Akhirnya untuk nyari tempat para elf diculik, mereka berdua pun ngeputusin buat berpencar dan bertemu lagi saat matahari tenggelam. Ark bersama Ponta langsung nyari info sekaligus kulineran di kota itu. Ternyata menurut info yang didapat, beberapa penduduk di sana banyak yang hilang akhir-akhir ini, dan sering terlihat penampakan monster di perbatasan kota. Terus pas Ark mau balik buat ketemu sama Aryani, dia malah nemuin seorang gadis yang lagi digangguin sama 3 orang om-om mesum. Ark dengan sigap langsung nyelamatin gadis itu. Nah, karena kesenangan, si gadis itu pun langsung melukin Ark. Tapi pas lagi asik-asiknya pelukan, ternyata Aryani datang dan ngeliat kelakuan mereka. Alhasil Aryani pun langsung emosi berat dan ngusir gadis itu untuk pergi. Bahkan Aryani pun gak mau dengar penjelasan dari Ark. Wah, kayaknya si Aryani ini udah mulai cemburuan ya sama si Ark. Nah, ternyata 3 orang tadi adalah bawahan Fumba yang disuruh nyari gadis-gadis buat makanan monster-monsternya. Tapi karena gagal, akhirnya ketiga orang tadilah yang dimakan sama monster punya Fumba itu. Setelah itu, tampaklah Ark dan Aryani yang udah nemuin markasnya Fumba. Dan menurut informasi yang didapat sama Aryani, di tempat itulah para elf ditahan. Wah, Nona Aryani, kamu hebat juga ya bisa dapetin informasi sekeren ini. Kata Ark mencoba memuji Aryani. Ya iyalah, aku gitulah. Daripada kamu kerjaannya cuma meluk-melukin cewek doang. Jawab Aryani dengan ketus. Ternyata si Aryani itu masih belum selesai ngambek sama si Ark. Nah lo Ark, makanya jangan meluk-melukin cewek sembarangan. Hehehe. Kemudian mereka berdua pun segera menyusup ke markas musuh tersebut dan berhasil nemuin ruangan rahasia. Ark dan Aryani pun menyadari kalau ruangan rahasia itu dipenuhi oleh aroma monster yang sangat ganas. Dan bener aja, setelah ngelumpuhin penjaga di sana, mereka pun melihat penjara bawah tanah yang dipenuhi dengan sisa-sisa keberadaan monster buas. Dan pas lagi seru-serunya menginvestigasi, tiba-tiba Fumba muncul di hadapan mereka. Fumba pun kegirangan saat melihat ada cewek elf seksi di hadapannya. Wah, Nona, bodimu seksi banget deh. Oke, mulai saat ini kamu adalah cewekku. Setelah Fumba mengeluarkan kata-kata itu, sikap Aryani tiba-tiba berubah dan langsung menyerang Ark. Kayaknya Aryani ini kena genjutsu dari Fumba. Ark pun mencoba ngegunain sihir anti-curse buat ngebalikin kesadaran Aryani. Tapi hal itu gagal dan gak membuahkan hasil. Namun, Ark menyadari kalau ada sesuatu di dalam tubuh Aryani. Dia pun langsung nyuruh Ponta untuk menyusup ke dalam jubahnya Aryani. Dan bener aja, Ponta nemuin monster kelelawar di punggung Aryani. Lalu setelah Ark menghancurkan kelelawar itu, Aryani pun langsung jatuh pingsan. Kemudian Ark langsung mengganti targetnya ke Fumba. Ternyata si Fumba ini adalah penyihir monster dari klan Rosombanya. Dia mampu mengendalikan monster sekuat apapun. Dan kejadian-kejadian yang melibatkan monster belakangan ini adalah ulah dari si Fumba itu. Tanpa basa-basi lagi, Ark pun langsung bertanya tentang keberadaan elf yang ditangkap olehnya. Tapi Fumba ngejawab kalau semua elf itu telah mati dan udah menjadi santapan bagi monster-monsternya. Ngedenger ocehan Fumba tersebut, Ark pun langsung emosi dan ngebunuh monster milik Fumba dengan sekali tebas. Tapi kayaknya Fumba gak gentar dengan kekuatan Ark. Dia langsung nge-summon puluhan monster peliharaannya untuk ngebunuh Ark. Tapi dengan mudah, Ark mampu mengalahkan monster-monster itu. Namun saat Ark lengah, Fumba langsung mengincar Aryani. Untungnya Chome datang tepat waktu dan ngebantuin mereka berdua. Rupanya Chome dan teman-temannya juga udah ngebunuhin monster-monster milik Fumba yang masih tersisa. Alhasil Fumba pun kehilangan pasukannya. Loh Nona Chome kok bisa datang ke sini? Tanya Ark kebingungan. Lah, kan aku yang ngasih tahu tempat ini ke Aryani. Emangnya dia nggak ngasih tahu kamu apa? Enggak tuh, soalnya Aryani dari tadi ngambek sama aku. Lah, ngambek kenapa? Tapi sebelum Ark jawab pertanyaan Chome itu, tiba-tiba ruangan tempat mereka berada itu bergetar. Ternyata makhluk ganas yang dipelihara sama Fumba ngamuk gara-gara belum dikasih makan. Lalu setelah keluar dari tempat itu, Ark dan Chome akhirnya ngeliat kalau monster yang ngamuk itu adalah seekor Hydra. Monster sihir elemen air level tertinggi yang sangat kuat. Tapi ternyata nggak cuma itu aja. Rupanya Hydra juga dijuluki sebagai monster perusak negara. Dan sepertinya Hydra inilah yang kemarin sempat disebut-sebut oleh Kaisar Revlon Suci sebagai salah satu rencana jahatnya. Lalu tiba-tiba aja Hydra tersebut menyadari kehadiran Ark sama Chome. Dia pun langsung mengeluarkan serangannya ke arah Ark. Rasain tuh, langsung mampus kan kalian? Teriak Fumba kesenengan.
Setelah itu, Fumba pun segera memerintahkan Hydra untuk bergerak menuju kota. Kayaknya dia berencana buat ngehancurin kota dan menjadikan para penduduk sebagai santapan Hydra. Lalu di tempat lain, tampaklah Ark dan Chiyome yang selamat dari serangan tadi. Rupanya si Ark ini tuh sempat ngeluarin sihir Kekai buat berlindung dari serangan tersebut. Terus tiba-tiba aja mereka berdua kaget saat mendengar suara Ariane. Ternyata dia udah siuman. Dan kayaknya Ariane marah banget sama perbuatannya Fumba. Saat itu badan Ariane diselimuti aura merah yang menyala-nyala. Sepertinya dia udah siap buat ngamuk dan menghabisi Fumba. Aku udah tahu semua perbuatan Fumba. Hei Ark, ayo kita habisi dia. Aku sangat marah dengan semua perbuatannya pada kaumku. Akhirnya mereka pun setuju dengan ajakan Ariane tersebut. Namun karena Ark melihat Hydra yang lagi menuju kota, dia pun memutuskan buat berpencar sama mereka. Jadi cuma Ariane dan Chiyome yang akan menghajar Fumba. Sedangkan Ark bakalan ngalahin Hydra sendirian. Lalu pada saat yang sama, tampaklah Kaisar Domitianus yang lagi dapat laporan dari bawahannya. Jadi ternyata selama ini mereka tuh cuma manfaatin Fumba buat diteliti sihirnya. Dan berkat hal tersebut, mereka pun berhasil ngebuat cincin hitam yang bisa mengendalikan monster-monster ganas. Terus karena tujuannya udah tercapai, Kaisar Domitianus pun berniat buat menyingkirkan Fumba. Kembali ke pertarungan. Ark yang berusaha ngalahin Hydra langsung menebasnya dengan jurus andalan. Bahkan, Ark juga ngeluarin semua skill-skill bertarungnya buat ngalahin Hydra. Namun kayaknya semua serangan itu gak berdampak besar, karena Hydra bisa terus beregenerasi. Hingga akhirnya Ark pun mutusin buat pakai sihir yang cukup overpower. Saat itu juga, Ark langsung mensamun iblis neraka yang sangat kuat, yaitu Ifrit. Hei perusak negara, sekarang kamu udah gak bisa maju atau mundur lagi, karena aku akan segera mengalahkanmu. Tampaknya Ark udah mulai serius buat ngelawan monster Hydra tersebut. Lalu, Fumba yang kaget saat melihat Ark mensamun Ifrit langsung panik. Dia pun berusaha buat menyerang Ark dengan seluruh kekuatannya. Tapi belum sempat Fumba ngapa-ngapain, Ariane dan Chiyome udah muncul di belakangnya. Mau gak mau Fumba pun harus berhadapan dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Ariane pun langsung maju buat menyerang. Dan pada saat yang sama, Chiyome juga ikut melemparkan kunainya ke punggung Fumba. Lalu karena gak bisa menghindar lagi, Fumba pun terluka, dan pola sihirnya jadi rusak. Ternyata selama ini Fumba mengendalikan para monster menggunakan pola sihir yang ada di punggungnya. Dan bila pola tersebut rusak, maka kekuatannya untuk mengendalikan monster juga akan hilang. Sialan, jangan salahkan aku ya. Sekarang Hydra udah ada di luar kendaliku, kata Fumba sambil ketawa-ketawa. Namun si Ariane tetap kelihatan tenang, karena dia yakin kalau si Ark pasti bisa ngalahin Hydra itu sendirian. Akhirnya, karena udah marah banget, Ariane pun langsung menyerang Fumba pakai sihir terkuatnya. Dan saat itu juga Fumba langsung kebakar habis oleh sihirnya Ariane. Sedangkan di tempat lain, tampaklah Ifrit yang lagi ngehajar Hydra habis-habisan. Terus dengan gercep, Ark pun langsung lempar tubuh Hydra ke udara biar bisa dihancurin sama Ifrit. Kemudian, Ifrit pun ngeluarin semburan apinya buat ngebakar habis tubuh Hydra tersebut. Dalam sekejap, tubuh Hydra itu langsung hangus gak bersisa dan berhasil dikalahkan. Lalu setelah itu, Ark pun langsung pergi menemui mereka berdua. Ark, itu apa? Tanya Ariane kebingungan. Oh, itu Ifrit, monster panggilan dari dimensi lain. Tenang aja, bentar lagi dia hilang kok. Aduh, Ark, kamu tuh emang gila banget ya kekuatannya. Tambah Chiyome. Terus tiba-tiba aja burungnya Danka datang buat ngasih kabar ke Ariane. Ternyata Putri Yuriarna udah menemui tetua elf dan mengatakan kalau dia bakalan mencari para elf yang telah diculik manusia. Bahkan Putri Yuriarna juga ingin mewujudkan kehidupan yang damai bagi elf dan manusia. Oleh karena itulah, misinya Ariane untuk menyelamatkan para elf tersebut dihentikan. Tapi kayaknya si Ariane ini tuh gak begitu senang sama hal tersebut. Bahkan dia masih gak percaya kalau manusia mau melakukan sesuatu untuk membantu para elf. Lalu di tempat lain, tampaklah Pangeran Sek yang kelihatannya udah mengetahui pergerakan Putri Yuriarna. Namun dia gak tinggal diam dan berniat buat memantau rencananya Yuriarna. Sedangkan Putri Yuriarna sendiri kayaknya udah sadar kalau kemarin itu dia beneran udah mati. Tapi tiba-tiba aja dia dihidupin lagi sama seseorang. Oleh sebab itulah Putri Yuriarna berniat buat mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik dan membantu para elf. Lalu kita kembali ke Ark. Karena misinya udah selesai, dia pun berniat buat balik ke desa Lalatoya bersama Ariane dan melanjutkan petualangannya di dunia tersebut. Tapi di tengah jalan, Ark pun ngebuka helmnya di depan mereka semua. Chiyome yang belum pernah lihat muka Ark itu pun langsung ketakutan.
Akhirnya, Ariane pun ngejelasin kalau wajahnya Ark jadi kayak gitu karena sebuah kutukan. Maka dari itu setelah mereka sampai di Lalatoya nanti, Ariane bakalan nganterin Ark ke mata air yang bisa ngilangin semua kutukan. Ngedengar hal tersebut, Ark dan Ponta pun jadi makin semangat. Mereka berdua gak sabar buat ngelanjutin petualangannya. Bahkan, Ark juga bilang kalau dia tuh pengen banget mampir ke desa ninjanya Kyome. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsu Kishisama. Wah, gimana? Seru banget ya petualangannya tengkorak overpower yang satu ini. Dan kalau dilihat-lihat, kayaknya ceritanya Ark gak bakalan selesai sampai di sini aja deh. Semoga aja ada season 2-nya, guys. Oke deh, dengan berakhirnya episode kali ini, maka anime Gaikotsu Kishisama udah tamat ya. Jadi, sampai ketemu lagi dengan anime-anime di season baru nanti. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.